anggapan politisasi, Pak. Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak. Apa hubungannya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa percepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Saudara, demikian Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita. Terima kasih. Sampai jumpa. Putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres akan segera diumumkan. Beredar kabar MK akan mengabulkan uji materi yang memicu kontroversi ini. Benarkah putusan MK akan jadi karpet merah bagi Gibran untuk jadi Cawapres di Pilpres tahun depan? Selengkapnya dalam Dua Arah. Utak-atik aturan demi Gibran. Jilid 2, Jumat 13 Oktober, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Kopi Luwak Hitam Baru. Polisi jadwalkan pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Sebelumnya, siang tadi polisi memeriksa ajudan Ketua KPK Firly Bahuri. Usai ditangkap tadi malam, KPK masih memeriksa mantan mentan Syahrul Yassin. Kak Otus Gembel kena ultinivalir. Kuatnya hembusan angin mengakibatkan api, juga membuat perkebunan yang berada di bagian belakang pabrik. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisasi api agar tidak menghanguskan gudang kayu lainnya yang berada di dalam areal pabrik pengolahan kayu. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Yang terbakar adalah gudang olahan kayu. Masih belum setengah jadi. Kita sudah mendatangkan 4 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Terus kondisi di dalam saat ini seperti apa? Kondisi saat ini masih terbakar, tapi masih kita usahakan untuk supaya api tidak merembet ke mana-mana. Pak Jalur, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti. Keluar. Saya pastikan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar, itu dini hari, beliau sudah sampai. Salah satu sorotan utama Kompas Petang hari ini, saudara, usai ditangkap KPK semalam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hari ini di KPK. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa hampir 19 jam. Ini adalah pemeriksaan pertama Syahrul Yassin Limpo setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin KPK menangkap Syahrul
setelah sebelumnya sempat memanggil mantan mentan ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun Syahrul Yassin Limpo berhalangan hadir. KPK memberikan pemberitahuan untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena akan menjenguk ibundanya yang 11,9 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK maupun di kepolisian terkait penjemputan paksa mantan mentan itu. Ibundanya yang sakit di Makassar. Paksa. Ya kita harus hormati proses hukum yang ada baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak. Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak. Apa hubungannya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa dipercepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK pada Kamis malam menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada pukul 19.26. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu kemarin. Namun Syahrul meminta penjadwalan ulang karena ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul juga sebenarnya dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat esok. Namun KPK memilih menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo tadi malam. Kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu Mas. Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya. Pengacara Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, menyayangkan langkah KPK. Febri mengatakan Syahrul tidak akan melarikan diri dari proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya pastikan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar, itu dini hari, beliau sudah sampai di di Jakarta, mohon maaf, saya ulangi. Sudah sampai di Jakarta. Seperti yang beliau sampaikan, ini adalah bentuk komitmen dengan sikap kooperatif. Jadi indikasi melarikan dirinya gimana? Kalau soal barang bukti sebenarnya KPK sudah dapat banyak sekali kan dari berbagai penggeledahan. KPK menangkap Syahrul Yassin Limpo di salah satu apartemen di Kebayoran Baru. Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya belum ditahan karena belum menjalani pemeriksaan Rabu kemarin dengan alasan urusan keluarga. Lalu ada tersangka lainnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono yang ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan. Syahrul diketahui mengajukan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka. Dan sebelumnya KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada uang 30 miliar rupiah, 12 pucuk senjata api hingga mobil, termasuk sejumlah dokumen.
Lebih lengkap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, usai ditangkap kemarin, KPK masih memeriksa Syahrul Yassin Limpo. Lalu hari ini apa yang ingin didalami lagi dari pemeriksaan mantan-mantan ini di KPK? Ya, selamat petang, Radi dan juga saudara. Tentu yang akan didalami adalah bagaimana untuk membuktikan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga ini melibatkan atau menyeret ada 3 nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Yakni yang pertama, yakni ex-Mentan, itu Syahrul Yassin Limpo, kemudian Sekjen Kementan, yakni Kasdi Subagio yang telah ditahan kita ketahui sejak hari Rabu kemarin sampai 20 hari ke depan. Lalu juga Direktur Alat dan Mesin Pertanian, yakni Muhammad Hatta, yang hari ini juga diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik dan tadi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yassin Limpo, Radi dan juga saudara, sampai dengan saat ini masih dinantikan apakah nantinya akan ditanya atau seperti apa, karena dirinya masih menjalani pemeriksaan sejak pukul 19.15 waktu Indonesia Barat sejak kemarin. KPK mengklaim dalam hal ini yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini adalah penangkapan, jadi bukan penjemputan paksa, karena adanya kekhawatiran bahwa Syahrul Yassin Limpo ini akan menghilangkan barang bukti ataupun juga melarikan diri, karena sebelumnya diketahui Yassin Limpo juga sempat mangkir dari pemanggilan KPK untuk diperiksa dengan alasan ia ingin ke Makassar untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dan Radi dan juga saudara, tentu KPK ingin mendalami dugaan korupsi yang terjadi, termasuk juga bagaimana temuan-temuan yang didapatkan dari penggeledahan, misalnya saja uang 30 miliar dalam pecahan rupiah maupun juga asing, lalu juga 12 pucuk senjata api dan lain-lain. Diketahui dalam kasus ini, Radi dan juga saudara, ketiga tersangka pejabat Kementan ini diduga menikmati hasil pungutan 13,9 miliar rupiah yang sumber uangnya ini didapatkan dari anggaran Kementan yang sudah di markup atau dilebihkan dari yang seharusnya. Kemudian juga dari pungutan kepada eselon 1 dan 2 di Kementerian Pertanian ini dilakukan secara rutin. Dugaannya adalah jumlahnya bervariasi 4.000 sampai 10.000 dolar Amerika. Kemudian juga dari para vendor yang mendapatkan proyek dari Kementerian Pertanian. Diduga belasan miliar itu dinikmati untuk keperluan pribadi seperti membayar kartu kredit ataupun juga mencicil kendaraan mewah milik Syahrul Yassin Limpo. Jadi tentu yang didalami oleh KPK adalah untuk membuktikan dari mana uang itu berasal, digunakan untuk apa saja, lalu apakah ada mengalir ke pihak-pihak lain, misalnya ke partai politik. Ini yang tentu akan didalami oleh penyidik KPK. Dan nanti informasinya dari KPK akan melakukan konferensi pers, Radi dan juga saudara, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ini tentunya akan dinantikan bersama dan akan kita pantau bersama dari pihak KPK untuk membuka lebih terang dan jelas bagaimana kelanjutan dari dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, termasuk juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo sejak pukul 19.15 waktu Indonesia Barat kemarin, dan juga terhadap Direktur dari Kementerian Pertanian yang tadi tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Radi? Ya, yang menarik juga bukan hanya di Kementerian Pertanian, namun tadi yang disebutkan juga oleh Anda tadi, Okta, bahwa Wakil Ketua KPK Johannes Tanak juga sempat menyinggung bahwa ada dugaan aliran dana ke partai politik dari kasus ini. Kita akan nantikan lebih lanjut perkembangan kasus ini nanti. Terima kasih Putri Oktaviani dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, setelah penyidik memeriksa ajudan Ketua KPK Firly Bahuri, Kevin Egenanta, terkait dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto isyaratkan Ketua KPK Firly Bahuri juga akan diperiksa. Informasi lainnya, di tengah memanasnya konflik di jalur Gaza, Kementerian Luar Negeri segera mengevakuasi 143 warga negara Indonesia yang masih berada di wilayah Palestina dan Israel. Rute evakuasi tengah disiapkan. Dua informasi ini segera kami hadirkan setelah jeda. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Luwak hitam baru 21. 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap, tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Kembali di Kompas Petang, saudara, diduga lupa mematikan kompor, 4 unit bangunan di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Diduga lupa mematikan api kompor, 1 unit rumah di perumahan Banuaran, Kecamatan Lubuk, Segalung, Kota Padang terbakar Jumat siang. Cuaca panas membuat api dengan cepat menjalar, menyambar 3 bangunan lainnya. 1 diantaranya pabrik roti.
Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang menurunkan 6 unit mobil pemadam dan 40 orang personel. Dengan dibantu warga sekitar, api akhirnya dapat dipadamkan dalam 40 menit. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Beralih ke berita lainnya, Ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tidak menjawab pertanyaan dari wartawan, Ajudan Firly bernama Kevin Egianata langsung masuk ke gedung promotor Polda Metro Jaya dari gedung Ditreskrimsus. Kevin menjadi salah satu saksi yang diperiksa atas kasus pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Status dugaan pemerasan sudah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Polda Metro Jaya berencana akan memanggil Ketua KPK Firly Bahuri sebagai saksi terkait dugaan pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Kapolda menyerahkan jadwal pemeriksaan kepada penyidik. Kapolda pun pastikan kasus dugaan pemerasan ini akan tetap berjalan meski mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo saat ini ditahan KPK. Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak? Iya, soal pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi. Apa sih Pak yang menentukan layak enggaknya diperiksa sebagai saksi Pak? Ya kaitannya, kait atau tidak. Karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat, atau mungkin hanya penipuan oleh oknum-oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan. Bareskrim Polri sejak awal melakukan asistensi dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Asistensi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri diturunkan untuk menjamin proses penanganan kasus berjalan teliti, hati-hati dan juga profesional sesuai arah Kapolri. Ini memang sudah diasistensi oleh Bareskrim Polri, oleh Direktorat Korupsi, dan secara aktif sejak awal mulai penyelidikan hingga penyidikan hari ini terus berkomunikasi dengan tim asistensi dari Bareskrim Polri supaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita akan menjalankan dengan teliti, dengan hati-hati, dengan profesional dan proporsional supaya informasi yang nanti bisa diangkat dari hasil pemeriksaan ini adalah yang sebenar-benarnya. Sebelumnya, penyidik juga memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan ex-mentan oleh pimpinan KPK. Dalam pemeriksaan, Irwan mengaku sempat diminta Syahrul Yassin Limpo menemui Ketua KPK Firly Bahuri, namun Irwan membantah adanya penyerahan uang diberikan Syahrul Yassin Limpo ke pimpinan KPK. Informasi paling akhir dari kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia. Triksi, beberapa saksi termasuk ajudan Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa. Lalu kapan Ketua KPK akan diperiksa penyidik Polda Metro Jaya? Triksi. Ya Radi, berangkat dari pernyataan Kapolda Metro Jaya, yakni tidak menutup kemungkinan bahwa pimpinan KPK Firly Bahuri ini juga akan dijadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan. Tentu semuanya yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi, dalam hal ini adalah pemerasan, gratifikasi maupun juga penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementan, ini akan dimintai keterangannya, tentu untuk memperkuat
dan juga memperjelas bagaimana konstruksi hukum, bagaimana tindak pidana yang diklaim oleh penyidik ini sudah ditemukan, sehingga kasusnya juga sudah dinaikkan dari status penyelidikan menjadi penyidikan pada 6 Oktober lalu. Akan tapi memang sampai saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan, sehingga masih terus digali baik dari keterangan-keterangan hingga alat-alat bukti yang mampu memperkuat lagi siapa kemudian sosok yang bisa ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus atau dugaan korupsi, dalam hal ini adalah pemerasan. Nah, untuk lebih jelasnya Radi dan juga saudara terkait dengan pemanggilan saksi-saksi lainnya, termasuk juga kemungkinan pimpinan KPK, kita dengarkan berikut kutipan dari Kombes Pol Ade Safri selaku Direskrim Polda Metro Jaya berikut ini. Kan semua saksi yang ada dalam peristiwa dugaan tindak pidana terjadi, karena kan penyidikan itu tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Hari ini saksi udah hadir siapa? Iya, Pak. Ada berapa sih yang dijadwalkan? Salah satu ADC Ketua KPK RI. Oh, ada satu ya, Pak? Ya. Pak, tapi FB diperiksa nggak, Pak? Hari ini, Pak? KPK-nya nggak ya, Pak? Kapan, Pak? Pak? Nanti kita jadwalkan, ya. Sampai saat ini pun pemeriksaan masih terus dilakukan seperti halnya yang masih berlangsung, yakni pemeriksaan terhadap ajudan dari pimpinan KPK yakni Kevin yang sebelumnya mangkir dari pemeriksaan pada hari Rabu dan dijadwalkan ulang untuk pemeriksaan pada hari ini. Pemeriksaan masih berlangsung sampai saat ini di gedung promoter, Radi dan juga saudara, dan tentu kalau kita melihat bagaimana sudah ada 11 setidaknya saksi yang sudah dimintai keterangan, bisa dikatakan baik dari ajudan pimpinan KPK ini termasuk juga Kapolrestabes Semarang yakni Kombes Pol Irwan Anwar bisa dikatakan sebagai saksi kunci, karena kalau kita melihat pertama dari Kapolrestabes Semarang sebagai pertemuan antara keduanya baik mantan Syahrul Yassin Limpo dengan pimpinan KPK yakni Firly Bahuri, kemudian juga mengetahui beberapa kali transaksi maupun pemberian uang senilai miliar rupiah dari Syahrul Yassin Limpo, juga perantaranya pimpinan KPK atau dalam dugaannya adalah Firly Bahuri sampai saat ini, termasuk juga ajudan dari Firly Bahuri sendiri yang dikatakan menerima maupun juga maksud kami menerima uang senilai 1 miliar rupiah di kawasan Mangga Besar, yakni di area lapangan bulu tangkis yang sudah beredar dokumentasinya terkait dengan pertemuan antara keduanya. Jadi tentu ini yang masih digali sampai saat ini, Radi dan juga saudara, bagaimana kebenaran informasi, keterangan, termasuk juga alat-alat bukti yang bisa memperkuat dugaan pidana ini. Radi. Ya, dan tentunya publik juga berharap Polri bisa profesional menangani kasus ini, mengingat juga Firly Bahuri merupakan seorang purnawirawan Polri, begitu. Baik, terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Saudara, informasi lainnya setelah jeda di Kompas Petang. Di tengah memanasnya konflik di jalur Gaza, Kementerian Luar Negeri segera mengevakuasi 143 warga negara Indonesia yang masih berada di wilayah Palestina dan Israel. Rute evakuasi tengah disiapkan. Sorotan lainnya, menjawab tudingan membangun dinasti politik usai santer Gibran bakal jadi cawapres Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat menilai sendiri apa yang terjadi saat ini. Kami segera kembali. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Luwak hitam baru 21. 21. 1 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap.
Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Informasi dari jalur Gaza, saudara, pasukan pertahanan Israel merilis rekaman serangan terowongan bawah tanah yang diduga menjadi komplek militer dan gudang senjata milik kelompok Hamas Palestina. Dalam video rilis, pasukan pertahanan Israel mengklaim telah menyerang 750 sasaran militer yang diduga menjadi gudang senjata Hamas di jalur Gaza Utara sejak Kamis hingga Jumat pagi. Militer Israel memerintahkan 1 juta warga Gaza Utara Palestina untuk mengungsi. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan serangan Israel Hamas berdampak banyak warga eksodus keluar wilayah baik dari Gaza, tepi barat bahkan Israel. Serangan udara Israel menghantam kota Rafah di jalur Gaza, menghancurkan gedung pusat pelatihan kesejahteraan sosial setempat. Serangan di kota Rafah merupakan balasan dari serangan Hamas sebelumnya. Banyak korban berjatuhan di kota Rafah yang berpenduduk 2,3 juta jiwa ini. Warga dibantu tim medis Palang Merah setempat mengevakuasi warga yang terjebak reruntuhan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sampai kemarin 1.417 korban meninggal dan 6.268 lainnya terluka, serta jumlah warga hilang belum terdeteksi. Sementara itu sejumlah warga di Gaza terus mencari para korban di bawah material bangunan yang runtuh akibat serangan udara Israel pada Kamis.
Kantor Kemanusiaan PBB melaporkan serangan udara Israel di Gaza telah menghancurkan 1.000 rumah sejak Sabtu lalu dan 560 rumah lainnya tidak layak huni, serta lebih dari 12.600 rumah rusak akibat serangan Israel itu. Konflik Israel-Hamas yang sedang berlangsung telah memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza yang kini menghadapi kekurangan pasokan listrik dan air. Sebuah perusahaan listrik lokal mengumumkan cadangan bahan bakar akan habis 10 jam ke depan dan listrik di Gaza serta sekitarnya padam. Ini mengganggu layanan kemanusiaan di rumah sakit jika terjadi krisis listrik. Lebih dari 2.800 orang meninggal dari kedua belah pihak dan 6.000 warga kedua belah pihak terluka. Saat ini konflik Israel dan Hamas di Palestina belum juga mereda. Berkaitan dengan konflik Israel-Hamas, Kementerian Luar Negeri berupaya mengevakuasi 143 warga negara Indonesia yang tersebar di Palestina, tepi barat dan juga Israel. Kementerian Luar Negeri menyiapkan opsi untuk mengevakuasi WNI di Palestina dan Israel, diantaranya berkomunikasi dengan perwakilan Republik Indonesia, kemudian negara-negara di ASEAN, dan opsi evakuasi WNI juga melalui jalur darat Amman dan juga Jordania, Kairo dan juga Mesir, serta melalui jalur udara dengan penerbangan komersial menuju negara ketiga. Berdasarkan data per tadi malam, ada 10 warga negara kita yang tinggal menetap di Gaza, 39 menetap di tepi barat dan sekitarnya ini termasuk juga ada di Yerusalem dan lain sebagainya. Kemudian 94 pelajar yang ada di wilayah Sapir. Ya, jadi total ada 143 warga negara kita yang tinggal menetap. Jadi kami perlu highlight, ini adalah data warga kita yang tinggal menetap. Kemudian kita menyusun rencana kontingensi termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Jadi kita tidak hanya menyusun satu skenario saja karena situasi di lapangan sangat fluid, ya, belajar dari pengalaman evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka. Kita beralih ke berita politik dalam negeri. Saudara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang juga bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, jalani tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Muhaimin ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapat surat keterangan sehat untuk pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU sebelumnya menyatakan sejumlah rumah sakit milik pemerintah akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bakal Capres-Cawapres. Tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat agar bakal Capres-Cawapres bisa lolos menjadi peserta Pilpres 2024. Ya, hari ini saya melakukan tes kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Fatmawati sebagai syarat administrasi dari pendaftaran calon wakil presiden yang insya Allah akan saya setorkan tanggal 19 bersama Mas Anies. Saya tadi memulai tes kesehatan ini dari pemeriksaan darah, kemudian urin, kemudian fisik. Sorotan politik lainnya, dukungan untuk Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Joko Widodo. Presiden kita maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres mendatang terus bermunculan di Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah spanduk dukungan untuk Gibran terpasang di sejumlah titik utama Kota Bangkalan, dari alun-alun Kota Bangkalan hingga pelosok desa. Belum diketahui siapa pemasangnya, namun Bawaslu Kota Bangkalan telah menginventarisasi spanduk dukungan untuk Gibran, namun menyatakan saat ini belum masuk masa kampanye pemilu. Karena belum masuk masa kampanye, pemasangan spanduk ini menjadi ranah pemerintah setempat. Kami dari Bawaslu gitu ya, memang sudah menginventarisir, ya, menghitung dan mendata di mana saja spanduk-spanduk itu berada gitu ya. Kita memang ketahui saat ini belum ada satupun pasangan calon, ya, presiden maupun wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua,
kita ketahui bersama bahwa saat ini memang masih belum masuk dalam masa kampanye, gitu ya. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres, Senin pekan depan sejumlah baliho dan spanduk bergambar Prabowo Gibran juga terpasang di jalanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam baliho bergambar Prabowo Gibran menampilkan tulisan percakapan antara Prabowo dengan Gibran, "Ayo Mas Gibran, lanjutkan Indonesia Maju." Ajakan Prabowo ini dijawab tulisan dalam baliho dengan kalimat "Siap" oleh Gibran. Baliho lain juga bergambar Prabowo Gibran bertuliskan "Melanjutkan Indonesia Maju". Informasi selanjutnya di Kompas Petang akan dilanjutkan rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Radi, terima kasih. Saudara, jelang masa pendaftaran Pilpres dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia Capres dan Cawapres, nama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, semakin santer didorong jadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Mengapa Prabowo bersikeras menggait Gibran di Pilpres? Simak dialognya usai jeda. Dua sendok kopi dan 1 sendok gula. Kopi luwak hitam baru. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Luwak hitam baru 21. 21. 1. 2 sendok kopi Dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Yang manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan dan manisan mantap.
Kopi luwak hitam baru. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Kopi luwak hitam baru. Saudara Presiden Joko Widodo ikut mengomentari usulan soal putranya Gibran Rakabuming Raka yang dijagokan jadi cawapres Prabowo Subianto. Jokowi bilang sejauh ini belum berbicara dengan Gibran soal wacana jadi cawapres Prabowo. Jokowi juga menyerahkan ke masyarakat soal adanya penilaian tentang adanya dinasti politik jika Gibran benar jadi bacawapres Prabowo. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya, serahkan masyarakat aja. Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju akan menggelar pertemuan Jumat malam ini. Pertemuan akan membahas bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Pertemuan dan rapat bersama rencananya akan digelar di Kartanegara, Jakarta Selatan pada pukul 18:30 waktu Indonesia Barat malam nanti. Selain membahas nama-nama bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, pertemuan antar Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju juga akan merumuskan langkah strategis pemenangan Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan informasi soal pembahasan di pertemuan para ketua umum partai koalisi pendukung Prabowo, di antaranya tentang cawapres dan tim kampanye pemenangan Prabowo Subianto. Oh iya, gimana ya, nanti habis maghrib kan? Iya Pak. Bahas apa tuh Pak kira-kira? Ya kan biasa, namanya polisi masa nggak ketemu? Polisi ketemu dong. Ya. Pengerucutan ini Pak, ya, cawapres nanti bahas macam-macam, ada soal wapres, ya, soal tim kampanye lain-lain lah. Kalau kehendak rakyat begitu, ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat. Secara terang-terangan, Bacapres Prabowo Subianto menyatakan akan mengajak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapresnya. Prabowo menegaskan hal ini bukan kehendaknya, namun kehendak rakyat. Kepastian meminang Gibran jadi bacawapresnya akan ditentukan jika MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. Sebelum mendeklarasi cawapres, apakah yang menunggu putusan MK, Pak? Iya. Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda, Pak Gibran sebagai cawapres, Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh, Pak, Mas Gibran. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar jangan mana, ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu MK. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun mengaku beberapa kali ditawari menjadi bacawapres Prabowo Subianto. Bahkan tawaran ini datang dari Prabowo sendiri. Tak secara tegas menolak, kader PDIP ini kerap menyatakan umurnya yang tidak memenuhi syarat. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Yes, gitu. Jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima? Kan tidak cukup. Sorotan kini akan tertuju pada putusan MK pada Senin pekan depan. Apakah MK akan memuluskan jalan Gibran atau justru sebaliknya? Tim Liputan, Kompas TV.
Muncul dorongan kuat dari kader, pengurus hingga organisasi sayap Partai Gerindra untuk menduetkan Prabowo Subianto dengan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Prabowo pun mengirim sinyal mengenai peluang Gibran mendampinginya dengan menyatakan, ya gimana kalau kehendak rakyat begitu. Mengapa Gerindra bersikeras agar Gibran jadi cawapres Prabowo? Benarkah pertemuan dengan partai anggota Koalisi Indonesia Maju malam ini adalah untuk menyepakati usulan Gibran cawapres Prabowo, dan apa dampaknya jika Gibran yang merupakan kader PDI Perjuangan jadi dipinang Prabowo? Sore ini sudah ada narasumber juru bicara pemenangan Prabowo Subianto, Andre Rosiade, Ketua Umum Seknas Jokowi Rambun Cayo, dan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya Bapak-Bapak. Selamat sore Audrey, Bang Andre, Bang Rambun. Andre, sama-sama Toto. Ya. Selamat sore. Saya ke Bang Andre langsung nih. Bang Andre, jadi benar pertemuan malam nanti dengan ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju adalah untuk memantapkan Mas Gibran menjadi bacawa pres pendamping Pak Prabowo? Sebentar, sinyal saya jelek sekali sebentar. Sudah balik Bang Andre. Oke, nggak apa-apa, ditunggu Bang Andre. Ya, sinyal saya jelek sebentar. Nggak apa-apa, tapi kita bisa mendengar, bisa langsung dijawab aja Bang Andre, aman di sini? Jadi begini, mohon maaf saya ada di Padang ya, lagi di Dapil. Jadi gini, intinya pertemuan pimpinan partai koalisi tentu membahas berbagai hal ya. Seperti yang saya sampaikan, kita lagi mematangkan yang namanya pertama satu ya, pematangan tim pemenangan Pak Prabowo. Yang kedua, pematangan visi dan misi. Yang ketiga soal cawapres. Tadi pertanyaan soal Mas Gibran ya. Ya. Betul ya? Betul. Nah, sekali lagi Partai Gerindra tentu partai yang taat konstitusi. Kita tentu tidak akan mungkin bisa memutuskan Pak Prabowo bersama Mas Gibran selama konstitusi tidak mengizinkan. Tapi memang faktanya banyak sekali usulan dari relawan Pak Prabowo maupun relawan Pak Jokowi serta partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang mengusulkan nama Mas Gibran. Tapi sekali lagi, Partai Gerindra dan partai-partai Koalisi Indonesia Maju adalah partai-partai yang taat konstitusi. Jadi tidak akan mungkin kita bisa memutuskan Mas Gibran atau mendorong Mas Gibran menjadi wakil Pak Prabowo selama konstitusi masih melarang. Jadi, tapi kan hari Senin nanti putusannya, Bang Andre. Nah, sekarang antisipasinya juga dilakukan nggak kalau misalnya nanti dikabulkan oleh MK? Kalau nanti dikabulkan oleh MK, nanti tentu akan ada pembicaraan lanjutan. Yang jelas, banyak hal yang harus kita selesaikan, Mbak. Yang pertama mulai dari pembentukan tim pemenangan. Pembentukan tim pemenangan Pak Prabowo harus dipastikan sebagai the winning team yang harus bisa mengantarkan kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Kita lagi matangkan susunannya, termasuk siapa yang memimpin the winning team ini. Ya, karena di sebelah kan sudah ada Mas Arsyad, ya kan. Nah, di yang lain saya juga belum tahu ya. Tapi insya Allah kita akan beri kejutan. Ketua tim kita nggak kaleng-kaleng lah, gitulah. Oke, sekarang yang kedua soal bagaimana pematangan visi dan misi dan program-program yang merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi rapatnya simultan. Jadi soal cawapres tentu belum bisa diputuskan. Itu. Oke, sekarang saya ke Mas Soto. Mas Soto, ini benar nggak sih Koalisi Indonesia Maju, terutama Partai Gerindra ini ngotot untuk menduetkan Pak Prabowo bersama dengan Mas Gibran? Waduh, kalau ngotot saya nggak tahu ya. Pembicaraan mengenai pembicaraan mengenai putusan politik yang sifatnya strategis itu kan terjadi di panggung belakang. Tetapi kalau kita lihat runutnya kan ada jejak memang bahwa usulan terkait dengan diubahnya gugatan di MK terkait usia capres-cawapres, beberapa di antaranya kan berasal dari kader Gerindra, seperti Wali Kota Bukit Tinggi, seperti Wakil Bupati Lampung Selatan, termasuk Partai Garuda adalah bagian dari partai yang mendukung Pak Prabowo menjadi capres. Tambah misalnya keberadaan tingginya adalah juga saudara dari Ahmad Riza Patria misalnya. Jadi jelas bahwa ada jejak di situ, keinginan minimal dari beberapa kader. Apakah itu jadi generalisasi sebagai keinginan dari Pak Prabowo? Saya tidak tahu. Tetapi beberapa statement Pak Prabowo juga memang menunjukkan
keinginan Pak Prabowo untuk menggandeng Mas Gibran. Apakah ini sebuah peristiwa politik yang biasa saja? Biasa saja menurut saya. Bahwa kemudian ada kader dari partai lain maju bersama dengan capres yang bukan berasal dari partainya, itu biasa saja. Terjadi juga dulu di Golkar misalnya 2 kali, 2004, 2014. Saya lebih ingin melihat bukan dalam konteks konstelasi elit, tetapi bagaimana pandangan dari, bukan pandangan ya, narasi yang akan menarik menurut saya untuk dibicarakan mengenai kepantasan ketika proses dan output dari munculnya nama Mas Gibran ini. Pertama, proses ketika ada pengajuan dari pihak Gerindra yang kemudian diputuskan salah satu hakimnya adalah iparnya Pak Jokowi sendiri. Yang kemudian ketika Gibran misalnya nanti lolos dan maju, ayahnya masih menjadi seorang presiden. Apakah melanggar aturan undang-undang? Tidak. Makanya saya menggunakan bahasa kepantasan. Tapi ya biasa saja itu terjadi. Kepantasan ini juga bukan oleh pengamat, bukan oleh pendukung dari capres tertentu. Biarkan masyarakat yang menilai. Walaupun ketika masuk kepada framing mengenai kepantasan, yang akan mengalami proses zero sum game itu bukan Pak Prabowo, bukan Gerindra, bukan partai-partai pendukung koalisi. Isu mengenai politik dinasti, mahkamah keluarga, mengenai adanya ketidakpantasan, itu hanya akan menimpa Pak Jokowi, Mas Gibran. Baik, itu saja sih yang menurut saya harus dilihat sebagai isu yang lebih luas dibanding sekedar masalah pilihan partai politik mencapreskan dan mencawapreskan sosok tertentu. Oke, adanya keinginan tersebut saya akan tanyakan ke Bang Ramon. Bang Ramon, adanya keinginan untuk menduetkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini, Bang Ramon, apakah ini dianggapnya adalah langkah untuk mengganggu Mas Ganjar sebagai baca pres? Ya, kalau mungkin tadi sudah disampaikan lah, kalau dalam konteks perspektif Gerindra apapun tentunya Pak Prabowo dan Gerindra dan partai koalisinya tentunya apapun yang mau dilakukan untuk menang akan dilakukan itu sih biasa-biasa ya, artinya sesuatu yang wajar lah. Tapi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Toto juga, Mas Toto juga bilang ini kan soal kepantasan dan buat kita kan ini melihat ini sesuatu yang luar biasa juga gitu. Pertama mungkin tadi sudah ada proses Mahkamah Agung yang sudah begitu banyak orang yang pandangan-pandangan dari para ahli yang menegaskan dan bukan hanya sekedar merit hukumnya ya ajuan hukum yang argumen yang dilakukan itu juga begitu mempunyai ruang pertanyaan yang besar. Di samping itu juga bagaimanapun kan Mas Gibran ini dan tentunya Pak Jokowi ini kan bernaung di sebuah partai yang juga memberikan banyak perubahan dalam kehidupan mereka ya, terutama secara politik gitu ya. Apakah ini soal etika kepantasan ini akan menjadi, menurut saya akan menjadi isu besar. Nah bagi kita misalnya yang relawan Jokowi, ketika kalau seandainya benar Mas Gibran akan bergabung dengan Prabowo, kita juga harus mengambil satu sikap gitu yang jelasnya kita tidak boleh membuat bingung teman-teman kita relawan maupun para voters gitu, bahwa pendukung-pendukung ya, pendukung Mas Ganjar yang berasal dari relawan Jokowi ini juga akhirnya harus mengambil satu sikap juga gitu. Bukan berarti bahwa kita melihat ini sebagai sesuatu yang subjektif, tapi secara objektif kita perlu memenangkan Mas Ganjar dan atribusi kita kepada Jokowi kalau seandainya itu terjadi mungkin kita harus revisit ulang, jadi kalau perlu ya gitu, kira-kira gitulah posisi. Jadi kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah kalau gitu Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju menunggu dulu hasil keputusan MK untuk menentukan Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo atau tidak, dan apakah ini suara dari elit atau justru dari masyarakat? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jalan yuk!
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. luwak hitam baru 21. 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. Bubuk kopi lebih kental. 21. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. 21. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Kemanisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Mas Toto, ini kan di Koalisi Indonesia Maju banyak yang dijagokan ya sebelumnya. Ada nama Pak Erlangga, Ketua Umum Partai Golkar, ada nama Mas Erick Thohir yang dijagokan oleh PAN begitu. Nah, apa yang kira-kira membuat akhirnya kuat dugaan besar bahwa Pak Prabowo ini Koalisi Indonesia Maju akan memilih Mas Gibran kalau nanti hasil MK sudah keluar? Apa ya, untungnya? Sebetulnya tidak ada yang mengagetkan, Audrey. Kalau kita lihat dalam hampir setahun terakhir, tidak nyampe lah, dari awal tahun 2023, kecenderungan
upaya Pak Prabowo untuk menggait suara pemilih kan memang mulai menggunakan strategi baru. Kalau kita lihat kemudian mulai melekatkan dirinya dengan Pak Jokowi, dan itu terbaca sekali dari pilihan postingan di sosmed, lalu billboard yang muncul, walaupun setahu saya belum diakui itu berasal dari Pak Prabowo. Tapi apapun itu terjadi secara masif, dan memang upaya melekatkan diri kepada Pak Jokowi menjadi strategi utama. Saya tidak tahu apakah karena memang tidak percaya diri dengan personal branding dirinya sendiri yang sudah kalah 2 kali dengan Pak Jokowi, atau karena alasan lain. Tetapi jelas dengan konsistensi Pak Prabowo menggunakan strategi itu, ketika kemudian dihadapkan pada pilihan menggait anak emasnya bernama Erick Thohir, menggait anak kandungnya bernama Gibran Rakabuming, atau menggait sosok lain yang kuat di Jawa Timur seperti Khofifah, tentu saja pilihan yang utamanya adalah menggait anak kandung Pak Jokowi. Dan itu kan terbaca dari munculnya gugatan dari kader Partai Gerindra di MK. Saya percaya sekali kader Gerindra kader yang taat instruksi. Kalau tidak mendapatkan restu atau ada upaya pelarangan, tidak akan berani gugatan itu dilakukan di MK. Jadi ada sebuah rangkaian yang menurut saya memang memperlihatkan memang ada kengototan Pak Prabowo, dan kepercayaan diri Pak Prabowo hanya bisa menang kalau kemudian melekatkan diri dengan Pak Jokowi. Pertanyaannya kan bukan di situ, tetapi kepada apakah Pak Jokowi dan Mas Gibran akan mau masuk dalam skenario tersebut. Itu yang tadi saya jabarkan di awal. Ketika masuk kepada pilihan Pak Jokowi setuju atau tidak, kalau gitu, itu bukan lagi bicara tentang elektoral, tapi sudah masuk kepada kepantasan yang kemudian zero sum game-nya ini bukan menimpa Pak Prabowo dan Andre Rosiade, tapi kepada Pak Jokowi sendiri dan Mas Gibran sendiri. Oke, Bang Andre, sebenarnya kalau pemilihan dari bacawa pres mendamping Pak Prabowo ini harus persetujuan dari Pak Jokowi kah? Atau rekomendasi? Jadi begini, kan saya sudah sampaikan keputusan calon wakil presiden Pak Prabowo ini akan diputuskan di forum musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai-partai yang ada di dalam lingkup Koalisi Indonesia Maju. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, seluruh usulan yang mengusulkan ada nama Mas Gibran, Pak Erick Thohir, Pak Erlangga, Bu Khofifah, itu akan dibahas di forum musyawarah untuk mufakat. Tapi saya ingin menjawab ya, dari tadi kan menyinggung Mas Gibran. Ya, saya ingin mengomentari sedikit. Majunya atau tidaknya Mas Gibran, atau anggaplah maju ya, karena ini kita berdebat dari Mas Toto sudah menyebut Mas Gibran. Ini kan dijamin konstitusi kita, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamanya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya juga pasal 24D ayat 3 UUD 45 yang berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau bicara politik dinasti juga tidak relevan, karena Mas Gibran nanti kalaupun ikut kontestasi, Mas Gibran itu kan harus bertarung, berkompetisi, ya, bisa menang, bisa kalah. Jadi tidak jabatan yang ditunjuk diperoleh karena penunjukan, gitu loh. Jadi nggak relevan juga isu politik dinasti, karena ini melalui kontestasi pemilihan, dan ini sudah diatur oleh undang-undang dan dijamin oleh undang-undang. Baik. Oke, sekarang saya ke Bang Ramon. Kenapa harus berdebat? Kenapa kita harus berdebat kalau MK-nya belum memutuskan dan juga belum ada keputusan resmi dari Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Oke. Dan nanti akan didiskusikan malam hari ini, termasuk menunggu ya, Bang. Ya. Atau mungkin perdebatan ini Mas Toto semangat, mungkin takut kali jagoannya kalah kalau seandainya Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Mungkin juga ya, saya walau alam gitu. Karena Mas Toto ini kan surveyor top ya. Dia udah ngerti kalau Prabowo Gibran, kalah jagoan gua. Mungkin kali begitu ya. Oke, sekarang saya akan ke Bang Ramon dulu, Bang Andre. Saya boleh jawab nggak nih? Udah gatal nih. Belum ke Bang Ramon, oke. Tadi sudah disinggung ya, silakan Mas Toto. Mau saya atau Bang Ramon dulu? Ya, Mas Toto dulu deh. Oke, silakan Pak. Kalau saya jelas aja ya, kalau
Bang Andre juga punya data survei, sebetulnya survei malah memperlihatkan suaranya Prabowo Gibran itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan suaranya simulasi Prabowo Erik. Dan setahu saya memang kan Andre juga tidak terlalu senang ya kalau nanti keputusannya Prabowo Gibran, karena dia ini kan ada di Komisi 6, cenderung lebih memilih Prabowo Erik. Tapi kan bukan tentang subjektivitas kita masing-masing. Tadi saya sudah katakan, ketika berbicara mengenai kepantasan, saya tidak berbicara mengenai aturan undang-undang, dan itu berbicara mengenai ada fakta-fakta yang kemudian itu sekarang sedang diperbincangkan. Ini bukan sekedar gugatan yang biasa-biasa saja terjadi. Problem mengenai potensi konflik of interest terkait dengan keberadaan ibaratnya Pak Jokowi di MK itu sudah muncul ketika kemudian beliau dilantik menjadi ketua MK. Dan kemudian apa yang ditakutkan sekarang terjadi momen ketika ada potensi konflik of interest. Tapi kemarin katanya Pak Mahfud bilang kan jangan berandai-andai, jangan meramal-ramal dulu Mas Soto. Kalau kita bicara Prof Mahfud, malah secara tegas Prof Mahfud sebagai ahli hukum dan Menko Polhukam mengatakan MK tidak berhak untuk kemudian memutuskan masalah batasan usia, karena ini open legal policy harus dikembalikan ke DPR loh, Audrey. Oke. Tetapi ketika berbicara mengenai katakanlah tetap akhirnya diputuskan melalui voting, kita belum tahu hasilnya seperti apa, walaupun ada yang menyatakan sebetulnya Senin lalu sudah diputuskan. Saya nggak tahu Bang Andre pura-pura tidak tahu atau betul tidak tahu gitu ya. Dan besok itu kan kalau kita baca dengan jeli, bukan sidang pengambilan keputusan, tetapi pembacaan putusan. Kalau logikanya seperti itu, berarti sebetulnya sudah ada yang diputuskan. Apakah betul sudah bocor kita? Saya juga tidak tahu. Tapi balik lagi terkait dengan masalah politik dinasti, kritik sebesar-besar saya kepada Andre Rosiade. Kalau alasan utama mengenai politik dinasti itu didasarkan pada pasal-pasal yang disebutkan tadi, artinya terminologi politik dinasti yang dialamatkan dalam setiap pilkada, dalam daerah-daerah. Mas Toto, tahan dulu sampai di sana. Tahan dulu sampai di sana. Saya akan ke Bang Ramu dulu. Bang Ramu, sebenarnya kalau misalnya kan peristiwa ini bukan hanya kita nunggu di hari Senin hasil putusan dari MK ya, tapi kita juga akan ada besok peristiwa salah satu relawan yakni adalah Projo akan mengumumkan siapa yang akan didukung. Sebenarnya kalau dari Seknas Jokowi sendiri, ini keputusan-keputusan dari tim relawan ini dapat arahan nggak sih dari Pak Jokowi atau gimana sebenarnya, Bang Ramu? Oke, Pak Jokowi sampai saat terakhir seperti saya waktu di Rakernas sebenarnya saya tanya gitu secara diam-diam juga, Pak Jokowi bakalan mengendorse salah satu nggak? Dia hanya tersenyum gitu dan tidak memberikan suatu kepastian. Dan dugaan saya dan saya juga sampaikan juga, kita bisa ngerti deh kalau Pak Jokowi netral lah gitu ya, intinya gitulah. Artinya nggak akan membuat endorsement apapun gitu. Itu kemungkinan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi gitu ya. Artinya tapi kan kita juga nggak bisa naif melihat kalau seandainya Mas Gibran ada di seberang sana, terus Pak Jokowi kita semua berpikir bahwa bagaimanapun itu anak kandungnya gitu ya kan, ini kan suatu hal yang paling inti daripada kehidupan sosial kita gitu, dan bagian dari keluarga. Tidak ada cara lain kita untuk menginterpretasikan berarti Pak Jokowi itu ada di seberang sana. Artinya kan kita sebagai relawan Jokowi itu kan harus mengambil sikap. Yang relawan Jokowi yang sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar ya. Karena kalau kita ini tidak ada instruksi atau apapun, kita hanya melihat dari keseluruhan tanda-tanda reaksi-reaksi yang dari teman-teman, dan sebenarnya teman-teman ini memilih Mas Ganjar ini juga bukan hanya karena instruksi, tapi juga sudah melakukan pengkajian dan penelusuran. Jadi pilihan ini adalah pilihan rasional. Jadi buat kami besok misalnya Projo akan memilih selain Mas Ganjar itu sesuatu yang kita juga bisa duga, sebenarnya sudah kita duga-duga juga gitu. Ya kan, karena di sebagian besar daripada relawan Jokowi sebenarnya sudah mengambil keputusan untuk mendukung Mas Ganjar dengan berbagai macam karakteristik dari Mas Ganjar dalam kaitannya dengan Pak Jokowi gitu. Jadi buat kita itu yang jadi patokan kita. Tapi kalau seandainya sekarang Gibran ada di seberang sana, itu mungkin akan membuat reaksi yang saya rasa reaksinya agak luar biasa. Ya. Bang Ramon, terima kasih. Mas Soto, terima kasih. Bang Andre, terima kasih. Sehat selalu. Yuk, terima kasih. Usai jeda, saudara, kami kembali dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang angkat bicara soal penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum.
mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Luwak hitam baru 21. 2 sendok kopi dan 1 sendok gula. bubuk kopi lebih kental. Cocok banget. Cocok kopinya, cocok manisnya. Dan manisan mantap. Diberikan bola ke depan kawan. Manisan mantap. Kopi luwak hitam baru. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Usai ditangkap KPK semalam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hari ini di KPK. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa hampir 19 jam. Dan ini adalah pemeriksaan pertama bagi Syahrul Yassin Limpo setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Presiden Jokowi angkat bicara soal penjemputan paksa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo usai ditetapkan sebagai tersangka. Jokowi minta semua pihak menghormati proses hukum yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun di kepolisian terkait penjemputan paksa mantan Mentan tersebut. Pemeriksaan karena akan menjenguk
ibundanya yang sakit di Makassar. Ya kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak? Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak? Apa hubungannya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa cepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada. KPK telah menahan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pemerasan dalam jabatan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. KPK temukan Syahrul menikmati belasan miliar uang setoran dari pejabat di Kementerian Pertanian yang ia pakai untuk keperluan pribadi. Nah, sudah ada pakar hukum TPPU, Yenti Garnasi. Bu Yenti, sore. Selamat sore. Bu Yenti, jadi untuk menelusuri aliran dana gratifikasi ke Syahrul Yassin Limpo ini apa yang harus dilakukan KPK? Ya memang ini sekarang kan mestinya KPK sudah ada data dong dari PPATK juga ya. Karena misalnya ada pembelian mobil, cicilan dan sebagainya itu kan harusnya ada itu di PPATK, sudah bisa dilihat karena pembelian mobil, misalnya mobilnya saja, pembelian mobil 500 juta ke atas itu harusnya dealer mobil itu lapor kepada PPATK gitu. Harusnya seperti itu. Jadi pelaporan kewajiban pelaporan adanya transaksi 500 juta ke atas itu harus mulai digiatkan lagi gitu. Sekarang kan nggak, nampaknya kalau ada kasus baru cepat-cepat dicari, padahal kalau mereka tidak lapor juga harusnya ada sanksi supaya tidak terjadi seperti ini ya. Bagaimanapun juga kan itu terjadi mungkin ya kalau nanti terbukti adalah menerima gratifikasi atau pemerasan. Nah, ternyata pemerasan dari pejabat-pejabat itu juga diambilkan dari anggaran negara, ya kan, anggaran negara yang sudah direalisasikan, yang itu diajukan secara markup, berarti kan kerugiannya di masyarakat nih, tidak dari para pejabat itu, tapi juga dari uang rakyat. Nah, ini kalau dibiarkan begini kan sudah sekian lama, sekian banyak kerugian negara. Maka sekarang harus diterapkan dengan TPPU, yaitu uang itu mengalir kemana saja kalau dikatakan bahwa untuk kepentingan. Gimana caranya untuk membuktikan TPPU-nya sendiri atau untuk menelusuri TPPU-nya, Bu Yenti? Karena kan sudah dibilang yang dipakai sekitar 13,9 miliar untuk bayar cicilan kartu kredit, pembayaran mobil mewah, Alphard. Iya, nanti itu kan itu yang bisa ditelusuri menggunakan transaksi bank ya. Siapa tahu ada juga yang lain-lain, itu kan kita mencarinya bukti bisa dari saksi, bisa dari siapa yang menerima, atau mungkin ditransferkan juga ke rekening yang lain, atau mungkin dari dari bukti-bukti LHKPN kan ada itu untuk membeli apa, terus kepemilikannya apa saja, minimal selama yang bersangkutan ini jadi menteri yang belakangan ini. Dan nanti akan dilihat kapan sih ada pengumpulan pengumpulan setoran. Kalau yang saya dengar di masyarakat itu istilahnya sudah mengepul, bikin pengepulan yang dikeluhkan. Sebetulnya dikeluhkan juga. Jadi kemungkinan masuk ke 12E pemerasan karena ada anak buah sana yang mengeluh mau nggak mau harus menyetor. Nah itu jatuhnya bukan memberikan gratifikasi atau dapat gratifikasi atau suap menyuap, tetapi pemerasan, yaitu anak buah itu yang kemudian menurut media juga ya ada amplopnya yang 100 ada nama-namanya, itu menandakan siapa yang menyetor gitu ya, kemudian ada ya tiap bulan rutin gitu kan. Nah itu didapat dari mana? Nah itu kan korupsi, kemudian diperas. Nah begitu masuk untuk beli apa saja, nah ini telusuri semua. Yang niatnya TPPU adalah menelusuri uang hasil korupsi itu kemana, dan kemudian nanti Yenti. Ya. Nah, salah satu uangnya ini kan adalah digunakan untuk mentransfer ya uang ini ke partai, katanya adalah untuk dana kebencanaan gitu. Nah itu gimana caranya memilah antara kepentingan partai atau mungkin kepentingan dari kader pribadinya sendiri, Pak Yassin? Ya gitu Mbak, nanti kalau itu memang ke partai itu dia sebagai kader partai memang niat melakukan hal itu, memberikan ke sana supaya nanti mungkin tetap jadi kadernya, atau kan memang ada policy dari partainya gitu ya, itu kan harus dilihat juga. Itu bisa diselidiki ya Bu ya? Bisa dong harusnya, karena pendanaan partai itu kan ada aturannya. Ini juga apalagi nanti sebentar lagi pilpres ya, pilkada, pilpres, pileg.
itu ada sumbangan-sumbangan yang boleh dilakukan dari pribadi 1 miliar, dari corporate 7 miliar. Itu kan harus KPU harus mulai udah siap-siap itu. Tapi gini Bu Yenti, pertanyaan berikutnya, kalau penerimanya kan kader misalnya atau pengurus kan nggak tahu ya ini uangnya dari mana, nah itu bisa kena pidana nggak? Kan tidak tahu. Ya betul. Jadi gini, TPPU pasif itu dia menerima hasil kejahatan, tapi ada unsur subjektif yang harus dibuktikan, yaitu bahwa yang menerima itu paling tidak tuh patut menduga, bukan tahu, tidak harus tahu. Tapi kalau patut menduga itu sudah bisa kena. Patut menduga nanti dilihat berapa yang dikasihkan kepada kader partai itu gitu. Kalau memang jumlahnya sesuai profilnya, nggak terlalu besar, misalnya kader kan tidak patut menduga gitu kan, karena disangkanya itu wajar-wajar saja untuk ukuran menteri, meskipun itu dari hasil korupsi. Tetapi kalau dari jumlahnya luar biasa, harus dia juga sudah curiga tapi tetap diterima, ya itu kena pasif. Jadi yang penting adalah artinya harus masih diselidiki lebih lanjut ya Bu ya? Iya betul, itu yang paling penting. Harus unsur subjektif itu harus penting ya. Jadi jangan orang yang betul-betul tidak tahu ya tidak kena gitu kan. Baik, terima kasih Bu Yenti Garnasi untuk pandangannya di sore hari ini Kompas Petang. Sehat selalu Bu Yenti. Terima kasih. Usai jeda, saudara, 3 gudang barang bekas di Jalan Untung Suroparti, Semarang Jumat sore terbakar. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culturalis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo
Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tiga gudang barang bekas di Jalan Untung Suropati, Semarang, Jawa Tengah, saudara, Jumat sore terbakar. Kebakaran gudang barang bekas terjadi Jumat sore, api cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar. Diketahui ada 3 gudang yang terbakar, penyebab api masih diselidiki. Saudara, kami akhiri Kompas Petang sampai di sini. Tetap saksikan perkembangan terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro. Berterima kasih Anda telah menyaksikan. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Cocok kopinya, cocok manisnya. Kopi luwak hitam baru. Saudara, Anda menyaksikan Gibran bukan Jokowi. Kemudian Gibran harus mengambil alih kekuasaan dengan umur yang sedemikian muda, dengan pengalaman yang sedemikian minim. Apakah dia akan bisa memerintah? Apakah dia mampu? Jika putusan MK hari Senin nanti bisa meloloskan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, layakkah putusan ini dicurigai? Saya akan mencurigai. Rosi, Sabtu 14 Oktober, pukul 10 malam. Di Kompas TV. Katanya kalau lupain ibadah tuh neraka. Kalau lupain AA mana bisa. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Kita maunya kita harus pahami dulu apa yang dibutuhkan masyarakat. Nggak diajari di partainya. Saksikan kembali Suci Barbar Show, Sabtu 14 Oktober, pukul 2 siang. Di Kompas TV. Putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres akan segera diumumkan. Beredar kabar MK akan mengabulkan uji materi yang memicu kontroversi ini. Benarkah putusan MK akan jadi karpet merah bagi Gibran untuk jadi Cawapres di Pilpres tahun depan? Selengkapnya dalam 2 arah. Utak-atik aturan demi Gibran. Jilid 2, Jumat 13 Oktober, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV.
Kamis petang, usai ditangkap dan dijemput paksa KPK, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa hampir 19 jam di KPK. Hingga kini KPK belum menetapkan status tahanan bagi Syahrul Yassin Limpo. Lalu bagaimana perkembangan kasus korupsi di Kementan sekaligus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK? Kami bahas di Sapa Indonesia Malam kali ini. Saudara, sorotan lainnya ditetapkannya Syahrul sebagai tersangka KPK menambah panjang daftar Menteri Jokowi yang terjerat korupsi menjadi 6 orang. Jumlahnya lebih banyak dibandingkan era presiden sebelumnya. Bagaimana penanganan korupsi yang terus menjerat elit negeri? Kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charles. Dan saya Cindy Sisterani. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengklaim upaya paksa itu dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menurut Ali Fikri, ada alasan-alasan hukum yang melatar belakangi penangkapan itu, seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri hingga menghilangkan barang bukti. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu, Mas. Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif semestinya datang kan gitu. KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya belum ditahan karena belum diperiksa Rabu kemarin dengan alasan urusan keluarga. Namun saat ini Syahrul Yassin Limpo sudah dalam pemeriksaan KPK sejak ditangkap pada Kamis malam. Kemudian ada tersangka lain, Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono yang ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan. Syahrul diketahui mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya. Usai ditangkap KPK semalam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih diperiksa sebagai tersangka di KPK. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa hampir 19 jam. Dan ini adalah pemeriksaan pertama Syahrul Yassin Limpo setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni mempertanyakan KPK yang terkesan terburu-buru dalam menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK memaksa malam ini penjemputan paksa, sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti Nasdem sendiri nilainya penjemput paksa dilakukan oleh pihak KPK tadi ini bagaimana, Bang? Ini ada kesewenang-wenangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-wenangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana mestinya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pimpinan KPK berhak menandatangani surat penangkapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ali bilang Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK adalah pengendali dan penanggung jawab tertinggi, sehingga secara otomatis juga bertugas sebagai penyidik dan penuntut umum KPK. Sebelumnya penasihat hukum Yassin Limpo Febri Diansyah mempersoalkan penandatanganan Firly Bahuri sebagai penyidik di surat penahanan Yassin Limpo karena tidak sesuai dengan isi revisi Undang-Undang KPK. Dalam Undang-Undang KPK yang lama, pasal 21 ayat 4 menyebut
pimpinan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A adalah penyidik dan penuntut umum. Namun pada revisi undang-undang yang baru tidak lagi menyebut pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum, melainkan pejabat negara. Pimpinan KPK sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi, maka secara ex officio harus diartikan juga pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum. Itu artinya pimpinan KPK tetap berwenang menetapkan tersangka dan lain-lain. Dengan demikian, pimpinan KPK tetap berhak menandatangani surat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam bentuk administrasi penindakan hukum, kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam pesan singkatnya kepada KPK. Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak menyebut modus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 mencapai 13,9 miliar rupiah. Sebelumnya KPK sudah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada uang 30 miliar rupiah, 12 pucuk senjata api hingga mobil, termasuk sejumlah dokumen. Presiden Jokowi pun angkat bicara soal penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada di KPK maupun di kepolisian terkait penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian itu. Tidak dapat mengikuti penjemputan paksa. Ya kita harus hormati proses hukum yang ada baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak? Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak? Apa hubungannya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa percepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Perkembangan terkini pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Pertanian akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari gedung KPK. Okta, sejak dijemput paksa Kamis malam, apakah sudah ada informasi soal penahanan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan gratifikasi, pemerasan dan juga TPPU? Iya, Cindy dan juga saudara, sampai dengan saat ini kami masih terus memantau bagaimana pemeriksaan yang dilakukan terhadap ex-Mentan atau Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo, bahwa memang Syahrul Yassin Limpo sejak tiba kemarin di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Sampai dengan saat ini masih menjadi pemeriksaan dan memang masih kami pantau juga bagaimana nantinya apa langkah selanjutnya akan ditempuh oleh KPK. Tapi nanti memang informasinya akan ada konferensi pers sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tentu ini yang akan kita nantikan, apakah nantinya Syahrul Yassin Limpo akan ditahan selama berapa hari dan lain sebagainya, ini yang nanti akan diperjelas oleh pihak KPK. Syahrul Yassin Limpo, Sidi dan juga saudara, kemarin ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Ini berdasarkan dari surat yang terbit pada 11 Oktober 2023. Seharusnya Syahrul Yassin Limpo ini memang memenuhi panggilan KPK yang memang dijadwalkan ulang pada siang hari ini dalam agenda untuk pemeriksaan, tetapi KPK terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Syahrul Yassin Limpo dengan mengklaim sudah memiliki bukti yang kuat, sekaligus juga untuk menghindari adanya penghilangan barang bukti maupun juga Syahrul Yassin Limpo ini bisa melarikan diri. Selain Syahrul Yassin Limpo, untuk hari ini yang juga diperiksa, Sidi dan juga saudara, ada Direktur Alat dan Mesin Kementerian Pertanian yakni Muhammad Hatta yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dalam perkara ini atau dugaan kasus korupsi di Kementan ini memang ada 3 tersangka,
Jadi ada Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga yang tengah diperiksa saat ini Muhammad Hatta, kemudian juga ada Sekjen Kementan yakni Kasdi Subagio, yang mereka ini diduga menikmati 19,3 miliar rupiah yang didapatkan dari berbagai sumber, diantaranya anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup atau dilebihkan dari yang seharusnya, kemudian dari pungutan begitu atau bisa dikatakan ditarik dari eselon 1 dan juga eselon 2 di Kementan dengan jumlah yang bervariasi, yakni 4 sampai 10 ribu dolar Amerika secara rutin, dan juga dari vendor-vendor yang mendapatkan proyek di Kementan. Nah, Sidi dan juga saudara, uang-uang ini diduga untuk kepentingan pribadi, yakni mencicil kartu kredit atau membayar kartu kredit dan juga mencicil mobil mewah milik Syahrul Yassin Limpo. Tentu kita akan pantau bersama seperti apa nanti, termasuk juga konferensi pers yang akan diselenggarakan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Cindy? Okta, yang jadi polemik juga adalah surat penangkapan Syahrul Yassin Limpo yang disebut ditandatangani oleh Firly Bahuri dikritik karena harusnya ditandatangani oleh penyidik. Bagaimana penjelasan KPK soal itu? Ya, benar sekali Cindy, bahwa hal ini juga yang menjadi pertanyaan bahwa mengapa surat penangkapan dari Syahrul Yassin Limpo ini justru ditandatangani Firly Bahuri sebagai ketua KPK, tapi di situ tertulisnya ada sebagai penyidik. Ini sudah dikonfirmasi secara tertulis oleh Kabag Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri bahwa pimpinan KPK adalah pengendali dan penanggung jawab tertinggi dalam atas kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Maka secara ex officio ini harus diartikan bahwa Firly Bahuri juga merupakan penyidik dan penuntut umum. Makanya menurut KPK, Firly Bahuri ini memiliki atau berhak untuk bisa menandatangani sebagai penyidik seperti yang terjadi dalam surat penangkapan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Tapi kalau kita lihat apa yang tertulis dalam Undang-Undang KPK, kalau yang lama ini memang pemimpin atau pimpinan KPK ini memang sebagai penyidik dan penuntut umum. Ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di pasal 21. Tetapi kalau kita menilik lagi ke Undang-Undang KPK yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK, pimpinan KPK ini bukan lagi penyidik dan juga penuntut umum, bisa dikatakan demikian. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan dan juga polemik, dan nantinya ini yang juga akan ditanyakan oleh awak media yang tengah berada di sini memantau bagaimana perkembangan pemeriksaan terhadap Syahrul Yassin Limpo, bagaimana nanti penjelasan KPK lebih lanjut, apalagi ini sudah tertulis dalam Undang-Undang KPK yang baru demikian, maka ini nanti akan kita nantikan jawabannya, apakah bisa dijawab oleh KPK dalam konferensi pers sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nanti. Cindy? Terima kasih, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, Polda Metro Jaya memeriksa ajudan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri. Ajudan Firly diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ajudan Firly diperiksa di Krimsus Polda Metro Jaya Jumat siang terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga telah memeriksa mantan Menteri Pertanian, sopir dan ajudannya, serta Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar sebagai saksi. Polisi juga menyelidiki pertemuan Firly dan Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton yang fotonya beredar luas di internet. Semua akan melakukan pemeriksaan semua saksi yang ada dalam peristiwa dugaan tindak pidana terjadi. Karena kan penyidikan itu tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menimbulkan tersangkanya. Hari ini saksi yang udah hadir siapa aja? Iya, Pak. Berapa sih yang dijadwalkan? Salah satu ADC Ketua KPK RI. Oh, hanya satu ya, Pak? Ya. Tidak hanya memeriksa ajudan, Polda Metro Jaya juga berencana memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Kapolda Metro Jaya menyebut yakin ada peristiwa tindak pidana dalam dugaan pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo itu. Pak, kabarnya Senin Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak? Iya, soal pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi. Apa sih Pak yang menentukan layak enggaknya diperiksa sebagai saksi Pak? Ya kaitannya, kait atau tidak. Ya, karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat, atau mungkin hanya penipuan oleh oknum-oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ, sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan.
Saudara, Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju akan menggelar pertemuan pada Jumat malam nanti. Pertemuan itu disebut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan membahas bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan informasi pertemuan koalisi pendukung Prabowo di Kertanegara. Zulkifli menyebut pertemuan akan membahas cawapres dan tim kampanye pemenangan Prabowo Subianto. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, saudara, bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sahabat Indonesia Malam kembali dengan informasi dari Presiden Joko Widodo yang merespons usulan putranya Gibran Rakabuming Raka yang akan didebatkan bersama Prabowo di Pilpres 2024. Jokowi menyebut belum membahas dengan Gibran terkait isu itu. Jokowi mengaku menyerahkan pada Gibran soal pilihan politiknya. Jokowi menyebut sudah lama tidak bertemu Gibran dan menyerahkan ke masyarakat terkait isu dinasti politik jika Gibran ikut dalam Pilpres 2024. Mas Gibran kan disebut-sebut sebagai kandidat kuat dari cawapres Pak Prabowo gitu Pak. Nah, apakah beliau sudah berkonsultasi dengan Bapak? Dan tanggapannya seperti apa? Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan juga bahwa ada dinasti Jokowi gitu Pak, dinasti politik Jokowi gitu Pak. Mungkin tanggapan Bapak terkait ini gimana Pak? Ya, serahkan masyarakat aja. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku belum bergabung ke tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Gibran menyebut keputusannya terkait bergabung tim pemenangan Ganjar masih dikonsultasikan kepada keluarga.
Gibran mengakui sudah ditawari bergabung dalam tim pemenangan Ganjar, tapi saat itu Gibran belum memberikan jawaban kepada ketua tim pemenangan Ganjar. Belum. Oke. Atau tidak tidak memberi jawaban atau gimana? Saya sudah memberi jawaban. Saya minta waktu untuk konsultasi dulu dengan keluarga. Oke. Makasih. Baca Pres Prabowo Subianto menyatakan alasan meminang Gibran jadi cawapres adalah kehendak rakyat. Langkah politik Gibran ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Senin depan. Kalau kehendak rakyat begitu, ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat. Secara terang-terangan, Baca Pres Prabowo Subianto menyatakan akan mengajak putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapresnya. Prabowo menegaskan hal ini bukan kehendaknya, namun kehendak rakyat. Kepastian meminang Gibran jadi bacawa presnya akan ditentukan jika MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres. Sebelum deklarasi cawapres, apakah yang menunggu putusan MK, Pak? Iya. Pak, apakah tidak dirasa terlalu muda, Pak Gibran sebagai cawapres, Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh, Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Berarti ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri dengar jangan mana. Ya. Setelah putusan MK dibahas bersama kita. Iya dong, kita tunggu di MK. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka pun mengaku beberapa kali ditawari menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Bahkan tawaran ini datang dari Prabowo sendiri. Tak secara tegas menolak, kader PDIP ini kerap menyatakan umurnya yang tidak memenuhi syarat. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Berarti jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo gimana? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya? Iya. Umurnya tidak cukup. Yes, gitu. Jelas. Kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu? Kan tidak cukup. Sorotan kini akan tertuju pada putusan MK pada Senin pekan depan. Apakah MK akan memuluskan jalan Gibran atau justru sebaliknya? Tim Liputan, Kompas TV. Peneliti politik Yusuf kekuatan Jokowi. Bentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam blindak sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa kepresidenan, justru makin dominan aktif untuk terus mengeratkan, menguatkan. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik ini. Ketua Umum PKB yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Muhaimin ke Rumah Sakit Fatmawati untuk mendapatkan surat keterangan sehat untuk pendaftaran Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Setelah membuka pendaftaran Capres-Cawapres 19 hingga 25 Oktober mendatang, KPU akan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan bakal Capres-Cawapres. Tes kesehatan jadi salah satu syarat agar bakal Capres-Cawapres juga lolos atau bisa lolos menjadi peserta Pilpres 2024. Ya, hari ini saya melakukan tes kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Fatmawati
sebagai syarat administrasi dari pendaftaran calon wakil presiden yang insya Allah akan saya setorkan tanggal 19 bersama Mas Anies. Saya tadi memulai tes kesehatan ini dari pemeriksaan darah, kemudian urin, kemudian fisik. Syahrul Yassin Limpo hampir 24 jam setelah mantan Menteri Pertanian itu ditangkap. Apakah Syahrul Yassin Limpo akan segera ditahan? Informasinya sesaat lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ukong, bagus buat Propo. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di salah satu apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengklaim upaya paksa itu dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Menurut Ali Fikri, ada alasan-alasan hukum yang melatar belakangi penangkapan itu, seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri hingga menghilangkan barang bukti. Bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu Mas. Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta gitu ya, dari tadi malam, dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif, semestinya datang kan gitu. Usai ditangkap KPK semalam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih diperiksa sebagai tersangka di KPK. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa lebih dari 19 jam, bahkan hampir 24 jam sejak ia ditangkap pada Kamis kemarin. Ini adalah pemeriksaan pertama Syahrul Yassin Limpo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak menyebut modus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo adalah memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 mencapai 13,9 miliar rupiah. KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi di Kementan, yakni mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Ada tersangka lain, Sekjen Kementerian Pertanian Kasti Subagiono yang sudah ditahan oleh KPK usai diperiksa. Syahrul diketahui mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya. KPK sudah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di antaranya uang 30 miliar rupiah, 12 pucuk senjata api, hingga mobil dan sejumlah dokumen. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penjemputan paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan di KPK maupun di kepolisian terkait penjemputan paksa mantan mentan itu. Pemeriksaan karena akan menjenguk ibundanya yang sakit di Makassar. Penjemputan paksa. Ya kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang harus dijalani. Ada anggapan politisasi Pak? Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak? Apa hubungannya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa cepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. KPK masih memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Apakah setelah pemeriksaan ini Syahrul Yassin Limpo segera ditahan? Kami akan tanyakan kepada Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dan juga sudah bergabung pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Selamat petang Pak Ali, Pak Prof Hipnu. Selamat petang Mbak. Baik, kami masih menunggu Pak Ali Fikri bergabung bersama kami. Saya akan sapa Pak Ali. Selamat petang. Pak Ali, bisa mendengar suara saya? Petang. Baik, Pak Ali, jadi setelah pemeriksaan apakah mantan mentan Syahrul Yassin Limpo akan langsung ditahan malam ini? Iya, jadi setelah kemarin dilakukan penangkapan ya, jadi bukan jemput paksa tapi penangkapan. Yang artinya penangkapan itu kan bisa dilakukan kapanpun gitu ya, tanpa harus ada menunggu panggilan gitu. Tapi kalau jemput paksa itu kan karena ketika di
dipanggil misalnya tapi mangkir. Ya. Jadi konteksnya adalah kami melakukan penangkapan. Nah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan dari kemarin sampai tadi, dan ini sebentar lagi kami akan menyampaikan hasil seluruh perkembangan dari pemeriksaan kedua tersangka dimaksud ya, SYL dan juga MH gitu. Tentu dalam konferensi pers yang kemudian dilakukan itu dalam rangka penahanan terhadap para tersangka tentunya. Langsung ditahan berarti ya? Iya, selama 20 hari pertama tentunya nanti kami akan sampaikan selengkapnya pada konferensi pers, Mbak Cindy. Oke, jadi sudah selesai pemeriksaannya Syahrul Yassin Limpo saat ini? Iya, pemeriksaan sudah selesai dilakukan dan saat ini kami sedang persiapan untuk menyampaikan pada masyarakat melalui teman-teman media terkait dari perkembangan seluruh proses pemeriksaan dimaksud. Oke, baik, sebentar lagi akan diumumkan ya oleh KPK bahwa dan juga Syahrul Yassin Limpo serta Muhammad Hatta akan langsung ditahan malam ini untuk 20 hari ke depan. Saya ingin konfirmasi lagi Pak Ali. Iya, betul Mbak Cindy begitu ya. Ini nanti kami jadwalkan memang jam 18.30 ya. Jadi ini persiapan untuk konferensi dimaksud. 18.30. Soal penangkapan Syahrul Yassin Limpo dikritik baik oleh pengacaranya dan juga dari Partai Nasdem menyatakan bahwa KPK terlalu terburu-buru, kesewenang-wenangan KPK untuk menjemput paksa atau menangkap Syahrul Yassin Limpo. Tanggapan KPK? Ya, tentu kan kami memiliki pertimbangan dan analisis ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan kemarin, bahwa ini adalah penangkapan. Penangkapan itu kan syaratnya cuma dua gitu, yaitu seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan berdasarkan kecukupan alat bukti begitu. Itu yang menjadi dasarnya, dan penangkapan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang kemudian telah terbit surat perintah penyidikan. Karena setelah surat perintah penyidikan maka upaya paksa bisa dilakukan baik itu penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain-lain termasuk penggeledahan. Nah, jadi memang ini yang harus clear. Kami tidak melakukan jemput paksa karena memang suratnya adalah surat perintah penangkapan. Kalau jemput paksa itu surat perintah membawa, yang artinya ketika seseorang itu dipanggil tetapi mangkir 2 kali, itu bisa dilakukan jemput paksa. Dan itu bukan hanya tersangka, tapi juga saksi. Saksi bisa dilakukan jemput paksa. Tapi kalau penangkapan itu sudah pasti terhadap tersangka. Oleh karena itu tentu seluruh mekanisme dan proses serta prosedur yang kami lakukan, kami pastikan Mbak Cindy, itu telah sesuai dengan mekanisme dan hukum acara pidana yang berlaku. Begitu. Termasuk surat penangkapannya juga telah diberikan kepada pihak tersangka dan juga keluarganya pada saat akan membawa tersangka ini ke Gedung Merah Putih KPK. Soal surat juga dipertanyakan nih Pak Ali Fikri, ada tanda tangan Ketua KPK Firly Bahuri di situ. Dianggap bahwa Firly sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK yang baru bukan penyidik dari penuntut umum. Ya, jadi yang pertama kami ingin sampaikan bahwa di KPK itu kolektif kolegial, yang tanda tangan satu tapi itu adalah kesepakatan dari 5 orang pimpinan, gitu ya. Dan itu nanti ada proses administratifnya sehingga kemudian muncul satu surat dalam konteks ini misalnya surat penangkapan, surat perintah penyidikan, itu selalu kemudian dicantumkan juga dengan kalimat di situ selaku penyidik, selaku penuntut umum. Nah, pertanyaannya ini kan di Undang-Undang baru di pasal 21 sudah tidak ada. Kami ingin jelaskan begini, bahwa tentu pimpinan KPK itu kan sebagai pengendali dan penanggung jawab tertinggi dan atas kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi gitu ya di KPK tentunya. Maka secara ex officio harus diartikan juga pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum begitu. Yang artinya pimpinan KPK dapat ikut berwenang dalam menetapkan tersangka, gitu kan, dan lain-lainnya begitu dalam proses penegakan hukum ataupun penindakan. Dengan demikian tentu pimpinan KPK berhak menandatangani surat-surat penyidikan, penuntutan juga eksekusi gitu ya sebagai bagian dari administrasi penindakan hukum. Kita tahu tugas pokok fungsi di pasal 6 KPK Undang-Undang KPK itu di sana disebutkan antara selain pencegahan juga melakukan penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan putusan atau eksekusi. Itu tentu sekali lagi KPK atas revisi Undang-Undang KPK atau secara kontekstual dan tekstual seperti itu, Pak Ali? Iya, memang secara teksnya itu kan tidak ada ya di undang-undang yang baru ini gitu ya. Tetapi pemaknaannya adalah justru menjadi semakin kuat karena tugas pokok fungsinya di pasal 6 jelas di sana menyebutkan mengenai antara lain penyidikan, penuntutan dan eksekusi gitu. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam sebuah lembaga KPK ini? Yang tertinggi tentu pimpinan KPK. Kan tidak mungkin kalau kemudian menetapkan seorang tersangka, kemudian eksekusi dan sebagainya, tidak ada delegasi dari penanggung jawab sebuah organisasi gitu. Oleh karena itu tentu ini kan mengenai tafsir gitu ya, dan kami juga memiliki
argumentasi yang kuat terkait dengan bagaimana di dalam proses administrasi kami, tata naskahnya, ketika dalam proses penindakan itu disebutkan di sana yang tanda tangan baik itu surat perintah penyidikan maupun sampai eksekusi itu disebutkan kapasitasnya selaku apa, selaku penyidik, selaku penyelidik, selaku penuntut ataupun selaku eksekutor, gitu ada di tata naskahnya. Dan tentu pertimbangan-pertimbangan itu sudah kami kaji dengan matang bagaimana kemudian menafsirkan dari undang-undang KPK yang baru tersebut, begitu. Prof. Ibnu, bagaimana dengan penjelasan Pak Ali soal kritikan tanda tangan Firly Bahuri di surat penangkapan itu yang dianggap tidak sesuai dengan revisi Undang-Undang KPK? Ya, begini Mbak, kita harus mencoba hukum acara dan hukum material. Kalau bicara hukum material, penuh dengan tafsir. Tapi kalau bicara hukum acara, tidak ada tafsir. Disinilah yang harus dibedakan. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang KPK itu lex stricti, jelas bahwa pejabat KPK, ketua KPK adalah sebagai pejabat negara yang baru. Tapi kalau undang-undang lama, ketua KPK dan wakil adalah sebagai penyidik dan penuntut umum. Ini jelas, nggak bisa ditafsirkan. Nah, oleh karena itu, dalam polemik kasus ini, mungkin sebagai koreksi, yang dibetulkan itu yang penting menurut saya adalah yang menangkap adalah penyidik yang berkualifikasi penyidik KPK. Itu ada solusinya. Kalau yang dengar kan ada surat, Mbak. Surat dari Pak Firly. Itu saya kira surat biasa. Tidak dimaknai sebagai pro justia. Tapi kalau surat yang lampiran kedua, itulah yang bagian. Inilah saya kira sebagai penyelamat dalam kasus ini seandainya di pra-peradilan kan. Lampiran yang kedua yang melakukan penangkapan itu adalah sebagai penyidik. Begitu. Jadi ini sebedakan antara surat administrasi sebagai pejabat negara dan surat penyidikan sebagai pro justisia. Oke, jadi menurut Prof. Ibnu, apakah surat itu, tadi Anda menyebutkan ada 2 lembar tanda tangan Firly dan juga tanda tangan penyidik, masih lemah dan bisa diperadilankan atau sebenarnya masih aman saja untuk bisa menangkap Syahrul Yassin Limpo? Kalau menurut saya masih aman. Ini sebagai koreksi, masih aman. Sehingga ke depan, kalau sampaikan surat yang pertama itu sebagai ketua pimpinan KPK. Jangan sebagai penyidik. Ketua KPK bukan sebagai penyidik. Jelas kok di dalam pasal 21 kok. Tapi yang melakukan perintahnya itu ada beberapa orang. Disitulah secara eksekusi melakukan penyidikan penangkapan adalah penyidik-penyidik KPK. Jadi terhadap polemik ini menurut saya terselamatkan di lampiran yang kedua. Seandainya di lampiran yang kedua tidak masuk, Mbak, ini potensi agak lemah. Karena ketua KPK adalah sebagai pejabat negara. Strict, kan tidak sebagai penyidik dan penuntut umum, gitu ya, sudah jelas di undang-undangnya. Ya. Artinya kalau saat ini Syahrul Yassin Limpo sedang melakukan atau mengajukan permohonan pra-peradilan, mungkinkah nanti diputuskan diterima atau bagaimana, Prof? Ya, kalau pengajukan boleh saja nanti hakim, tapi terselamatkan secara akademis saya ada 2 surat tadi. Jadi kalau surat yang pertama sebagai Pak Firly sebagai penyidik, ya saya kira keliru. Tapi kalau surat kedua lampiran yang melakukan penangkapan adalah para penyidik, nah itu baru sesuai dengan undang-undang KPK yang baru. Seandainya jadi yang betul itu ke depan, Mbak, yang melakukan tanda tangan adalah direktur penyidikan, itu baru sah. Gitu. Jadi ketua KPK sebagai manajemen seperti halnya bapak-bapak penyidik Kapolres selaku penyidik siapa? Kasat penyidik. Diselamatkan dengan ada tanda tangan penyidik di lembar kedua untuk pra-peradilan. Kalau soal penangkapan nih Prof. Ibnu, tadi banyak juga kritikan dari banyak pengacara Syahrul Yassin Limpo dan juga Nasdem soal penangkapan yang terburu-buru, penangkapan yang tidak sesuai dengan berita acara, disebutkan tadi oleh Ahmad Syaroni. Tanggapan Prof. Ibnu gimana? Dalam pra-adjudikasi, khususnya pengungkapan perkara, kecepatan untuk melakukan penyidikan dalam hal penangkapan itu merupakan suatu taktik yang sangat menentukan. Kenapa menentukan? Satu, yang bersangkutan sudah tidak bisa melarikan diri. Kedua, bicara alat bukti akan terselamatkan. Coba Mbak, kalau tidak segera ditangkap, barang bukti mungkin bisa hilang, bisa lupa. Ini yang terjadi, karena makanya itu kalau dalam penangkapan di dalam pra-adjudikasi yang terkait dengan penyidikan, itu bicara bukti. Tidak hilang, masih utuh, masih bisa dikembangkan terhadap bukti-bukti yang lain.
Begitu. Dengan demikian, di dalam penyidikan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti, itu betul-betul akurat dan menjadikan nilai di dalam suatu pembuktian. Itulah pentingnya kecepatan. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik, Pak Ali, menghilangkan kekhawatiran KPK bahwa Syahrul Yassin Limpo akan menghilangkan barang bukti dinilai oleh pengacara Syahrul Yassin Limpo terlalu berlebihan, terlalu ketakutan gitu KPK. Ya, namanya pengacara itu berpikir dari objektif yang subjektif, Mbak. Baik. Dan itu. Sehingga apa yang terjadi adalah untuk kepentingan dari subjektif Iya. klien. Jadi saya kira nggak masalah. Pengacara memang harus seperti itu. Baik, Pak Ali, bagaimana menjawab itu? Ya, ini kan kami melihat dari track record yang ada kemarin ya, ketika dia di luar negeri dan kemudian pulang menimbulkan polemik, ketidakjelasan keberadaannya, ini kan menjadi analisis kami juga, catatan kami gitu. Bahkan wamentannya tidak tahu keberadaan mentannya begitu. Ini kan sesuatu yang ironis saya kira. Nah, ini yang menjadi salah satu bagaimana pertimbangan KPK untuk segera melakukan penangkapan. Yang kedua, kami memiliki fakta-fakta secara jelas di Kementerian Pertanian banyak bukti-bukti yang sudah dihancurkan gitu ya. Artinya ini kan bagi kami menjadi catatan begitu. Peluang-peluang untuk melarikan diri dan kemudian menghilangkan bukti-bukti sudah sangat kuat. Oleh karena itu tentu syarat subjektif ini yang ditentukan dalam hukum acara pidana kami bisa lakukan begitu. Silakan saja barangkali kalau kemudian penasihat hukum tidak menerima itu ya ada tempatnya yaitu di pra-peradilan. Kami siap uji, kami siap hadir untuk menjelaskan ini semua kan begitu. Baik, karena kan ada 3 klaster yang disangkakan kepada Syahrul Yassin Limpo, mulai dari gratifikasi, pemerasan, kemudian tindak pidana pencucian uang. Nanti akan disampaikan dalam konferensi pers terkait dengan penahanan Syahrul Yassin Limpo, apakah ketiga klaster ini atau ada hanya beberapa saja yang kemudian menguatkan untuk dilakukan penahanan terhadap Syahrul Yassin Limpo? Ya, sekali lagi ini kan apa yang kami sampaikan adalah sebagai bukti permulaan ketika kami menaikkan pada proses penyidikan begitu ya, karena memang penyidikan tadi itu kemudian kami menemukan tersangkanya kan diduga kuat dia pelaku tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti. Jadi tentu kami tidak bisa mendetailkan secara jelas, secara utuh gitu ya, karena ini kan bagian dari strategi. Artinya gini, ketika kami hari ini mengumumkan dan melakukan penahanan terhadap para tersangka tidak berhenti, artinya tidak selesai gitu ya. Kami masih punya 4 bulan untuk terus mengembangkan bukti-bukti, alat bukti lain dan keterangan para saksi. Oleh karena itu tentu kan strategi ini harus kami lakukan gitu. Tidak kemudian kami buka di forum-forum terbuka seperti di konfres dan lain-lain karena pasti akan mengganggu proses penyidikan. Poinnya adalah yang pasti bahwa ujungnya nanti kami harus optimal dalam proses penyidikan sehingga diserahkan pada penuntut umum dan peradilan nantinya pada ujungnya bisa dibuktikan secara maksimal di hadapan majelis hakim. Artinya tidak dijelaskan penahanan ini soal klaster mana, TPPU, gratifikasi atau pemerasan begitu? Untuk penahanannya ya ketiga tadi pasalnya kan ada dalam rumpun undang-undang yang sama adalah di pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi itu di tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi gitu ya. Nah, nanti yang TPPU-nya ya itu kan tambahan dari undang-undang lain gitu, bukan undang-undang tipikor. Oleh karena itu penahanannya ya nanti sementara ini 20 hari berdasarkan dugaan korupsinya kan gitu. Baik, setelah ditangkap kemudian ditahan, nanti akan diumumkan dalam konvers. Apa selanjutnya yang dilakukan oleh KPK mendalami soal dugaan aliran dana Syahrul Yassin Limpo ke beberapa pihak? Iya, betul. Jadi berikutnya kan kami mengkonfirmasi temuan-temuan proses penggeledahan begitu ya. Misalnya di rumah dinas dengan ditemukan uang cash sekitar 30-an miliar, kemudian termasuk juga beradaan senpi, dugaan senpi 12 itu gitu kan. Nanti kan kami telusuri perolehannya dari mana dan sebagainya, sekalipun kami tentu tidak berbicara mengenai apakah ada izin atau tidak karena itu kewenangan di Polri gitu ya. Kemudian kami juga kan menemukan uang cash 400 juta di rumah salah satu tersangka begitu ya Mbak Cindy, serta bukti-bukti lainnya. Oleh karena itu tentu kami akan terus kemudian dalami lebih lanjut dari pintu awal yang 13,9 miliar. Itu kan entry point-nya saja yang 13,9 miliar ya. Untuk kemudian terus kami kembangkan ke depan dalam proses penyidikan. Setelah ditahan tentu ada waktu 4 bulan. Kami harus menyelesaikan pada proses penyidikan. Aliran dana terus kami dalami dalam rangka untuk melengkapi unsur-unsur pasal tindak pidana pencucian uang. Karena kebijakan KPK saat ini tidak hanya memenjarakan para koruptor, tapi kemudian efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai efek jerahnya adalah dengan bahasa kita memiskinkan koruptor. Atau dalam bahasa hukumnya adalah kita mengoptimalkan aset recovery-nya kan begitu. Oleh karena itu tentu kami akan optimal ke sana untuk menelusuri aset-aset dan juga aliran dananya. Baik, konversinya jam berapa Pak Ali? Saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi.
Ya, ini sebenarnya terjadwal 18.30. Dan saya kira ini kami untuk mempersiapkan itu. Baik, 18.30 KPK akan menjelaskan terkait dengan penahanan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Pak Ali Fikri dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, setelah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, telah memeriksa ajudan Ketua KPK Firly Bahuri, Polda Metro Jaya berencana memeriksa Firly terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jika anak demam, Bodrexin solusinya. Bodrexin demam sirup untuk anak usia 0 tahun ke atas. Baru Bodrexin demam forte untuk anak usia 6 tahun ke atas. Formula efektif bantu turunkan berbagai macam demam. Bodrexin demam cepat turunkan panas demam anak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek geriknya, cek suhu badannya. Kontreksin solusinya untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Sembilan rumah di kawasan Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Bulan, Kota Medan, Sumatera Utara, ludes terbakar. Banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu membuat kobaran api cepat membesar. Setelah 30 menit, petugas dibantu warga berhasil memadamkan api. Kebakaran juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. 3 gudang barang bekas di Jalan Untung, Suropati, Bamban Kerep, Nijen, Jumat sore terbakar. Api cepat membesar karena banyaknya barang yang mudah terbakar.
Penyebab kebakaran saat ini masih diselidiki polisi. Setelah mangkir pada pemanggilan pertama, Kevin Egananta, ajudan Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik ini mendalami proses penyerahan uang dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Polda Metro Jaya berencana memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut yakin ada peristiwa tindak pidana dalam dugaan pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Kevin Egananta yang merupakan ajudan Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan kasus pemerasan ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam kasus tersebut, Polda Metro Jaya telah memeriksa Syahrul, sopir, dan ajudan Syahrul, serta Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar sebagai saksi. Untuk membuat terang perkara, Polda juga berencana memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Pak, kabarnya Senin Pak Firly bakal diperiksa ya Pak di Polda Metro? Yang pemerasan Pak? Iya, soal pemerasan. Ya, kalau memang sudah layak untuk diperiksa, dimintai keterangan sebagai saksi. Apa sih Pak yang menentukan layak enggaknya diperiksa sebagai saksi Pak? Ya kaitannya, kait atau tidak. Karena ini nggak mungkin lah misalnya tiba-tiba kita hentikan tanpa ada dasar. Kecuali kalau memang sudah mentok, kita katakan tidak ada unsur yang terlibat, atau mungkin hanya penipuan oleh oknum-oknum tertentu, ya bisa jadi berhenti. Tapi kalau memang lanjut harus ada sampai ke situ, sesuai dengan fakta perbuatan secara material, ya harus kita lanjutkan. Polda Metro Jaya terus mengusut kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana agar penanganan kasus ini berjalan transparan dan bagaimana KPK harus menyikapinya? Kita akan berbincang dengan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 Muhammad Yassin dan anggota Kompolnas RI Yusuf Warshim. Selamat malam Pak Yusuf, selamat malam Pak Yassin. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Saya ke Pak Yassin dulu ya Pak. Pak Yassin, jadi bagaimana KPK dipastikan bisa tetap independen dalam kasus ini sementara pimpinannya sedang terlibat kasus yang juga menyeret kasus yang tengah ditangani KPK? Justru itu yang menjadi permasalahan yang dihadapi sekarang, maksudnya yang permasalahan yang sekarang terjadi di dalam penanganan kasus Syahrul Yassin Limpo ini, karena yang menandatangani misalnya penangkapan itu Pak Firly, diduga adalah Pak FB Firly Bahuri. Nah, ini potensi konflik kepentingan. Sebagaimana diatur dalam pasal 421 di KUHP itu tidak bisa. Orang yang sedang posisinya itu kan sama itu. Paralel bahwa kasus ini sedang ditangani oleh dua penegak hukum. Kasusnya adalah Pak Firly ini ya sudah dinyatakan tersangkanya, tidak disebut namanya di dalam informasi yang berkembang yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya. Itu sehingga ini tidak bisa nanti kalau ini kan ada upaya memaksa dan ada konflik kepentingan yang sedang menangani kasus yang artinya yang berhubungan dekat dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly menangani SJL yang sedang ditangani oleh KPK. Ya. Pimpinan ya untuk sementara dia off dulu kalau memang. Jadi seharusnya dinonaktifkan begitu?
seharusnya dinonaktifkan. Tapi Dewasnya anteng-anteng aja, Pak. Dan Polda Metro Jaya harus segera menyebutkan namanya, siapa itu tersangka. Kalau pimpinan kan ada 5 orang di situ. Ada ketua dan 4 wakil ketua. Sehingga biar clear, karena penggeledahannya juga di rumahnya FB, di kantornya FB. Ya, berarti kan penggeledahannya sudah dilakukan ya, dilakukan di kantornya YSL dan di kantornya YSL, ya kan. Terus kemudian Polda Metro Jaya menetapkan tersangka dugaan pemerasan yang dilakukan oleh FB. Ini apa yang saya sampaikan tadi salah ya. Jadi artinya ini kedudukan posisi dari perkara yang ditangani oleh kedua penegak hukum itu sama, sehingga yang satunya mestinya tidak harus menangani kasus itu, misalnya menandatangani surat penangkapan itu kan masih Pak FB. Nah, ini tidak bisa pimpinan lain, dia off dulu karena akan timbul apa yang disebut dengan konflik kepentingan atau konflik of interest. Nah, ini aturan hukumnya tidak boleh orang yang sedang berperkara menangani suatu perkara yang erat kaitannya dengan perkara yang dituduhkan kepada dia sebagai adanya dugaan pemerasan kepada FB. Itu Mbak. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau pimpinan KPK berulang kali dilaporkan ke polisi, misalnya terakhir soal bocornya dokumen kasus korupsi di Kementerian SDM, ada juga soal pemberhentian Brigjen Endar, tapi kemudian nggak jelas penuntasannya. Tapi bagaimana kemudian agar kasus ini tuntas di kepolisian? Masih bisa nggak tuntas? Harapan besarnya tentu tuntas. Kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal, kinerja dan integritas Polri akan terus memantau, memastikan bahwa sepanjang penanganannya itu profesional, transparan dan akuntabel, kami yakin bahwa itu tuntas. Sepanjang pemantauan Kompolnas saat ini, terutama soal dugaan pemerasan, ini kita hormati kan dalam proses tahap penyidikan ya. Tentu apapun isu yang beredar di publik, semuanya itu kita kembalikan kepada penyidik untuk bisa menjawabnya. Tentu menjawabnya secara profesional, berdasarkan bukti-bukti yang telah didapatkan dan dikumpulkan. Kalau sudah tahapnya penyidikan, maka kan dicari pelakunya siapa. Siapa yang dimaksud oknum pimpinan KPK itu ketika akan ditetapkan tersangkanya, itu kan sudah mafhum berdasarkan minimal 2 alat bukti. Meskipun belum diumumkan juga sampai sekarang Pak Yusuf. Ya kalau memang sudah lengkap minimal 2 alat buktinya, ya nanti kita dorong saja segera diberikan kepastian hukum untuk ditetapkan siapa tersangkanya. Pak Yusuf, ini kan sampai kemudian ada asumsi FB ini begitu licin. Ada nggak hubungannya FB yang purnawirawan Polri kemudian berpengaruh terhadap penyidikan di kepolisian? Kalau itu begini ya, itu kan soal spekulasi, licin atau tidak, yang berbicara itu kan standar hukum. Nah, ada juga standar etik. Tapi di KPK itu kan mengandung rezim etik, ada dewas, itu kita hormati, itu kita serahkan kepada dewas. Soal penanganan kasus ini, kami sudah memantau, ini Kapolri kan sudah memberikan atensi, dan itu jelas arahannya, dilakukan secara cermat dan kehati-hatian. Cermat dan kehati-hatian itu ya standarnya ya profesionalisme. Jadi dengan profesionalisme ada semacam katakanlah omongan di publik itu, wah ini Pak Kapoldanya kan dulu pernah ada sedikit banyak atau sedikit punya gesekan dengan yang diadukan, katakan itu, ya itu kan persoalan di KPK. Ini sekarang kan penanganannya di Polri, maka semua hal itu harus bisa dilepaskan. Oleh karena itulah, sekali lagi ini kami menuntut profesionalismenya. Malah kan kami sendiri sudah pernah bersaran di publik, tapi karena sudah menjadi atensi Pak Kapolri, tentu itu sama saja. Saran kami kan kemarin disupervisi Barreskrim, malah kalau bisa diambil alih Barreskrim, karena KPK dan Polri ini kan setara dan sederajat, di antara salah satunya tidak ada yang superior. Jadi kalau itu kalau itu yang diadukan itu pimpinan, ya sepatutnya memang Barreskrim lah. Tapi karena ini sudah diatensi Kapolri,
kami kira koordinasi Kapolda dengan Kapolri sudah berjalan dengan baik. Sangat jelas itu Mbak ya, arahan Pak Kapolri, cermat dan hati-hati. Di situ standarnya profesionalisme. Jangan ada bermain-main soal gesekan-gesekan yang diomongkan di publik itu di masa lalu di KPK. Itu tentunya Mbak. Bagaimana kemudian bisa kita lihat, kita pastikan profesionalitas itu terjadi ketika yang kemudian terlibat di situ ada, kita bisa katakan antara senior dan juga junior, ada Firly dan juga Kapolda Metro yang tadi juga sempat Anda mention, sempat ada gesekan di sana. Bagaimana kemudian memastikan profesionalitas itu akan tetap berjalan? Ya kan itu sudah luar biasa atensi Kapolri, kami kira jajaran Polda Metro Jaya. Kalau kita ingin katakan penyidik tertinggi itu ada pada Kapolda, tentu tidak bermain-main mereka. Mereka akan bekerja standarnya profesional, dan kami sendiri berharap nanti pada gelar perkara atau gelar perkara khusus bisa diundang untuk bisa menghadiri gelar perkara sebagai wujud transparansi publik, karena kan sebagai pengawas eksternal. Dan perkembangan apapun tentu kemarin-kemarin kan selalu diupdate itu ya. Kita berharap dalam waktu secepatnya kalau memang sudah lengkap minimal 2 alat buktinya itu ya segera saja diumumkan begitu ya Pak Yusuf ya. Nggak usah ditunggu-tunggu ya. Betul. Supaya jangan lagi ditunggu-tunggu ini profesional atau enggak, ini ada permainan atau enggak. Kalau memang sudah lengkap 2 minimal alat bukti diumumkan saja. Paling tidak akan segera menetapkan tersangka dalam waktu dekat nih, kira-kira seperti itu. Oke, Pak Yasin. Kalau kita lihat kan sampai sekarang kasus bergulir ramai di ruang publik, tapi Dewas KPK masih diam-diam aja. Pak Firly masih belum juga dinonaktifkan. Apa yang kemudian seharusnya dilakukan Dewas? Harusnya Dewas itu sudah dari awalnya itu memeriksa kasus ini semenjak beredarnya foto pertemuan antara FB dengan SYL itu di lapangan olahraga itu. Nah, cara menguji atau menganalisisnya apakah pertemuan itu dilakukan sebelum kasus Syahrul Yassin Limpo ditangani KPK atau belum. Kalau sudah ditangani, walaupun itu adalah di pengaduan masyarakat bersama-sama dengan tim penyelidik, maka itu sudah ditangani oleh KPK kasus. Jadi itu memang harus diproses dengan tidak hanya delik pemerasan, tapi juga pertemuan itu pun sudah dilarang, yaitu pasal 26 Undang-Undang KPK, yaitu 19 tahun 2019 Yungto pasal 65 yang pidananya adalah 5 tahun apabila menghadapi dengan seseorang yang tersangka atau yang kasusnya sedang ditangani oleh KPK. Sedang ditangani oleh KPK itu kami memperoleh informasi bahwa itu sejak tahun 2021. Laporan karena oleh bidang penyelidikan itu sudah bersama-sama dengan Dumas itu di tahun itu. Kalau pertemuannya misalnya diasumsikan tahun 2022 itu Polda sudah bisa itu memulai untuk melakukan pemeriksaannya, memanggil FB itu untuk segera diperiksa, kemudian juga secara paralel untuk menemukan bukti pelanggaran hukum atas dugaan pemerasan itu. Gitu Mbak. Oke, jadi memang sudah seharusnya Dewas juga mengambil sikap untuk tegas, dan juga memang pihak penyidik juga jika memang sudah ada 2 alat bukti dan juga mencukupi untuk ditetapkan sebagai tersangka, sebaiknya juga segera diumumkan agar kegaduhan ini setidaknya bisa sedikit berkurang. Terima kasih Pak Yasin, terima kasih Pak Yusuf sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Yasin, sehat. Selamat malam ya Pak Yusuf. Saudara, usai jeda Syahrul Yassin Limpo jadi tersangka korupsi tanpa daftar Menteri Kabinet Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Kita ulas usai jeda. Sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri
untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Oh, aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chillgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chillgo. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chillgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chillgo. Saudara, Syahrul Yassin Limpo yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi menambah panjang daftar menteri di Kabinet Jokowi yang terjerat korupsi. Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi ada 6 menteri yang terjerat kasus korupsi. Dibandingkan era pemerintahan Presiden Indonesia sebelumnya, jumlah ini merupakan yang terbanyak. Ada 6 menteri Kabinet Jokowi yang terjerat korupsi, semuanya berasal dari kalangan parpol. Yang pertama ada nama Mensos Idrus Marham, ada Menpora Imam Nahrawi, ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan Mensos Juliari Batubara. 4 menteri ini telah dipidana karena kasus korupsi. Kalau kita lihat Menkominfo Joni Plate juga terjerat kasus korupsi, ini kasus BTS dan masih menjalani persidangan. Sedangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih berstatus tersangka di KPK. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara tentu berpengaruh pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. 2002 skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di angka 34 atau turun 4 poin dibanding tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Data juga memperlihatkan dalam 4 tahun terakhir indeks korupsi Indonesia terus menurun. Mengapa banyak menteri di Kabinet Jokowi yang terjerat kasus korupsi? Apa yang harus dilakukan pemerintah atau Presiden Jokowi untuk mengakhiri praktik korupsi ini? Kita akan bahas usai tayangan berikut. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian.
KPK menyebut Syahrul Limpo telah memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan uang setoran dari para bawahannya di lingkungan Kementerian Pertanian. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Syahrul dan keluarganya, seperti membayar kartu kredit dan cicilan mobil mewah. SYL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL. Sejauh ini uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo menambah panjang daftar Menteri Kabinet Presiden Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Saat ini, mantan Menteri Jokowi lainnya yaitu Johnny G. Plate juga masih menjalani sidang di Pengadilan Tipikor terkait kasus korupsi BTS Kominfo. Bahkan di persidangan Selasa lalu menghadirkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo sebagai saksi. Nama Dito sempat disebut salah satu saksi di persidangan sebagai penerima uang 27 miliar rupiah. Sebelumnya sudah ada 4 menteri dari Kabinet Presiden Jokowi yang dipidana karena kasus korupsi. Mereka adalah Mensos kala itu Idrus Marham, Menpora Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, dan Mensos Juliari Batubara. Terkait menteri yang terseret kasus korupsi, Presiden Jokowi menyatakan telah berkali-kali mengingatkan para menterinya agar hati-hati mengelola keuangan negara. Kan bolak-balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Jumlah menteri yang terjerat kasus korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi lebih banyak dibandingkan di era pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat 5 menteri yang dipidana karena kasus korupsi. Beberapa nama diantaranya Mensos Bakhtiar Hamzah, Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, Menpora Andi Malarangeng, Menteri SDM Jero Wacik, dan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Pegiat anti korupsi menilai Presiden Jokowi kurang memeriksa latar belakang calon pejabatnya sehingga akhirnya banyak yang terseret kasus korupsi. Para pembantunya, Presiden Jokowi tidak cukup di dalam melakukan background checking, tidak memeriksa latar belakang dari calon-calon menteri ini, bagaimana dengan integritasnya, dengan rekam jejaknya, dengan kemungkinan pelanggaran hukum yang akan terjadi karena kebiasaan-kebiasaannya. Jadi ada problem pemilihannya, dan memang kebetulan menteri-menteri yang menjadi tersangka ini punya latar belakang dari partai politik, sehingga menurut saya memang resikonya jauh lebih tinggi, apalagi tidak dilakukan background checking dengan cukup. Yang kedua adalah dari sisi proses selama membantu presiden sebagai menteri. Nah, ketika Presiden Jokowi memimpin kabinet, memang saya melihat anti korupsi bukan menjadi satu program yang utama. Dengan berhati-hati saya mengatakan bahwa Presiden Jokowi sangat mengutamakan kepentingan pembangunan, tetapi kurang memperhatikan aspek-aspek pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, sehingga indeks persepsi korupsi Indonesia juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 34, turun 4 poin dibanding tahun sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa banyak menteri Jokowi terseret kasus korupsi? Kita analisis bersama Sekjen Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko. Pak Danang, selamat malam. Malam. Pak Danang, SYL ini kan menambah panjang daftar menteri Jokowi yang terseret kasus korupsi sampai 6 menteri, dan ini disebut-sebut sebagai katakanlah pemerintahan dengan menteri yang terbanyak
yang terseret kasus korupsi. Mengapa ini terjadi menurut Anda? Ya, pertama saya kira karena mekanisme pengawasannya juga semakin melemah ya. Artinya sejak Presiden Jokowi merevisi Undang-Undang KPK dan menempatkan KPK di bawah eksekutif, apalagi kemudian ada TWK waktu itu kan sebetulnya pengawasannya melemah. Bukan berarti KPK sekarang menangkap kan seperti itu, tapi dengan KPK diperlemah kan sekarang peluang atau orang tidak takut lagi untuk melakukan korupsi. Jadi itu satu faktor. Kemudian yang kedua, kita juga mesti memastikan sebetulnya apakah memang Presiden Jokowi punya concern dalam soal pemberantasan korupsi. Sebab saya kira di periode kedua ini kita mulai meragukan ini apakah pemberantasan korupsi ini satu hal yang penting ataukah sekedar waktu itu gimmick untuk memenangkan pilpres saja gitu kan. Sehingga kemudian ketika ada beberapa menterinya atau makin banyak menteri yang ditangkap karena melakukan korupsi, saya kira ini konsekuensi sebetulnya dari kebijakan pemerintah tadi. Jadi melemahkan pengawasan korupsi dan kemudian tidak menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas penting. Apalagi kemudian waktu itu ada beberapa menteri yang komplain misalnya dengan OTT, yang mengeluhkan sebaiknya tidak perlu OTT lagi seperti itu. Jadi artinya memang komitmen untuk memberantas korupsi itu berkurang atau malah bukan prioritas lagi. Pak Danang, kan Bukat sebut ada problem saat pemilihan menteri, termasuk soal lemahnya background checking yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga kemudian menyebabkan menteri-menterinya terseret kasus korupsi. Anda sependapat nggak dengan ini? Oh ya, kalau soal pilihan menteri itu kan Presiden tidak sepenuhnya bebas memilih menterinya ya. Karena ini kan pemerintahan koalisi, jadi dia akan tergantung dari partai-partai yang mengusung gitu ya. Nah saya kira memang kemudian di partainya ya yang dikirim mestinya orang-orang yang berintegritas, saya kira di situ. Dan kemudian yang kedua pengawasannya yang diperketat gitu kan. Nah masalahnya karena pengawasannya melemah lalu kemudian ini tidak jalan. Nah salah satu hal yang misalnya yang menarik ya kalau kita diskusi kasus SJL ini kan sebetulnya ini praktek korupsi yang banyak dilakukan di Pemda ini. Jadi ada beberapa kasus korupsi yang melibatkan bupati itu bentuknya itu pola-polanya ini dengan pungutan ini jabatan, pengisian jabatan ya. Jadi memungut dari kepala dinas, kalau bupati itu memungut dari promosi mutasi atau di Klaten misalnya promosi kepala sekolah itu diminta pungutan gitu. Nah SJL ini kan ketika jadi menteri dia mengulang lagi sebetulnya pola-pola lama yang dilakukan oleh kepala daerah. Nah mestinya yang menjadi korban pungutan ini kan banyak, atau yang kalah dalam lelang jabatan karena tidak bersedia membayar itu kan banyak. Nah mestinya ini kan sudah ada mekanisme untuk melaporkan ini, misalnya dengan mekanisme lapor, atau saya kira Presiden yang katanya waktu itu bisa mengecek kondisi parpol lewat laporan intelijen mestinya udah tahu gitu kan. Jadi menurut saya mestinya Presiden bisa mengingatkan menterinya gitu ya. Karena korbannya banyak gitu, korbannya banyak dan kasus dan praktek korupsi seperti ini berbeda dengan kasus korupsi menteri-menteri yang lain. Kalau menteri yang lain kan ngambil dari pengadaan, kalau ini ngambil dari pungutan yang naik promosi mutasi birokrasi. Pungutan anak buahnya begitu ya kira-kira. Iya, mestinya kan informasi ini sudah sampai ke Presiden sejak awal gitu kan ya. Baik, kita jeda sejenak Pak, kita akan masuk ke breaking news untuk melihat perkembangan terbaru dari gedung KPK Jakarta. Ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah mengenakan rompi orange pasca diperiksa kurang lebih sekitar 17 jam sebagai tersangka. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita langsung ke gedung KPK Jakarta mendengarkan konferensi pers terkait dengan pasca diperiksanya mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo terkait dengan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini.
kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian setelah kemarin malam kami melakukan penangkapan, begitu ya. Ini perlu kami jelaskan pada teman-teman, jadi kami bukan menjemput paksa, tetapi melakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan. Ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau kemudian jemput paksa, itu tentu ada surat perintah membawa dan itu terkait dengan apabila orang yang dipanggil oleh penegak hukum mangkir misalnya, itu nanti tindakannya adalah jemput paksa. Tapi dalam hal penangkapan, itu tentu wewenang penyidik sebagaimana di dalam hukum acara pidana karena seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti dan itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang ada surat perintah penyidikan sebagai bagian dari upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan dan lain-lain. Saya kira ini di awal perlu kami sampaikan lebih dahulu agar clear karena kami mengikuti perkembangan terkait dengan dua istilah ini yang berbeda. Baik. Malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara ini. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Alek dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep. Nanti akan dibacakan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud yang kemarin kami juga telah mengumumkan secara resmi 3 orang tersangka. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut dan kita fokuskan lebih dahulu pertanyaan dari teman-teman semuanya terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian ini. Baik, kami silakan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman wartawan, malam ini saya ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang bersama-sama dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. KPK sebelumnya telah menyampaikan kepada publik terkait dengan 3 orang yang ditetapkan dan diumumkan dengan status sebagai tersangka, yaitu yang pertama SJL, ini Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua KS, ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang kemarin penahanannya sudah diumumkan. Dan yang ketiga adalah MH, yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi peristiwa sebagai berikut. SJL ini menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 sampai dengan 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SJL selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dengan jabatannya tersebut, SJL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga. Intinya, kurun waktu kebijakan SJL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. SJL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Terdapat bentuk paksaan dari SJL terhadap para ASN di Kementerian Pertanian, diantaranya dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga dialihkan status jabatannya menjadi fungsional. KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SJL dimaksud dalam setiap forum pertemuan baik formal maupun informal di lingkungan Kementerian Pertanian.
Terkait sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SYL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris di masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai $4.000 Amerika sampai dengan $10.000 Amerika. Penerimaan uang melalui KS dan FH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SYL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SYL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umroh di Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SYL dan tersangka MH terhitung mulai hari ini masing-masing 20 hari kerja mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023 di rutan KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E. Ini ureannya, apa itu bunyi dari isi dari pasal 12E, saya bacakan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Itu isi dari pasal 12 huruf E. Dan pasal 12 huruf B besar, ini terkait dengan gratifikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan tersangka SYL turut pula disangkakan melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Demikian saya sampaikan atas nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan beberapa poin dimaksud. Hari ini KPK melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka, yaitu SYL dan MH, masing-masing selama 20 hari pertama sampai nanti 1 November 2023 di rutan KPK. Kami silakan 3 orang penanya, silakan. Ada yang di sebelah kanan? Ya ada ya, baik kalau gitu, oke, mbaknya boleh, 1, 2, baru sebelah kiri saya semuanya ya. Boleh Mas? Oh ada, oke silakan. Dari Selamat malam, perkenalkan saya Tasya dari Void.id. Izin mau bertanya, ini soal proses penangkapan yang sekarang masih jadi polemik ya. Mau recall aja, waktu hari hari Selasa atau Rabu tanggal 11, waktu TSK-nya nggak datang, 2 TSK ini nggak datang.
Itu kan sempat ada doorstop dan wartawan tanya soal kemungkinan jemput paksa. Waktu itu kita bilangnya jemput paksa ya, tapi kan ternyata ada penangkapan. Nah, tapi KPK kan bilang mau nunggu kooperatif, sikap kooperatif. Nah, ini kenapa berbeda di last minute? Terus yang kedua, sempat disebut ada diskusi di internal KPK soal penangkapan ini sebelum ada penangkapan ini. Nah, itu kenapa surat panggilan kedua di tanggal 13 dikeluarin, padahal posisinya kuasa hukum udah koordinasi ke KPK juga, dan KPK sudah bilang sudah menerima koordinasi itu gitu. Yang terakhir soal sprint cup, Pak, surat perintah penangkapan ini sebenarnya berapa banyak sih kasus yang sprint cup-nya ditandatangani pimpinan KPK? Mengingat ini kan di UU nomor 19 disebutnya pimpinan KPK itu bukan bagian dari penyidik, dan itu kan dipermasalahin. Bisa dijelasin nggak sebelum kasus ini ada berapa banyak? Gitu aja, terima kasih. Iya, nggak jauh beda pertanyaan sama Mbak Tasya. Pertama soal Maki yang mempertanyakan tanda tangan pimpinan KPK, Ketua KPK Firly Bahuri yang mengatasnamakan sebagai penyidik. Nah, Maki itu bilang kalau udah nggak berlaku pernyataan sebagai penyidik itu udah. Bagaimana KPK menanggapi itu? Terus mau nanya soal dugaan pemerasan di kasus ini. Dan kasus itu, dugaan pemerasan itu sudah naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Dan banyak pihak berspekulasi bahwa kasus ini dinaikkan dan KPK menetapkan tersangka karena tidak diberi uang suap atau pemerasan itu. Nah, gimana tanggapannya soal itu? Apalagi kan dugaan pemerasan dalam kasus ini juga sudah naik di tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Gitu aja. Selamat malam Pak Alex, Pak Ali, Pak Sep, saya Yogi dari Detik. Pertama soal temuan 30 miliar di rumah dinas Pak, rumah dinas SCL. Ini kan berbeda sama hasil korupsi yang 13,9. Yaitu 30 miliar itu asal usulnya itu dari mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terus soal keterlibatan, ada 3 anggota keluarga dari SCL yang sudah dicegah ke luar negeri. Nah itu kemudian keterlibatan dalam kasus ini apakah SCL-nya sudah dijerat TPPU? Apakah memang ada aliran uang korupsi yang mengalir ke pembiayaan putrinya yang mau jadi caleg gitu Pak? Terima kasih. Selamat malam Pak Alek, Pak Asep, Pak Ali. Saya Hedi dari Kumparan. Ini tadi ada beberapa yang sudah ditanyakan. Tapi menyambung tadi pertanyaannya Tasya, itu kan beredar juga katanya jangan-jangan ini penangkapan yang kemarin itu untuk apa ya, semacam apa, menghambat atau bahkan disebut untuk mengintimidasi saksi karena kebetulan SCL ini adalah saksi utama di penyidikan Polda begitu. Nah, tanggapannya gimana? Itu kan kabarnya Polda juga sudah menjadwalkan Pak Ketua KPK untuk diperiksa. Nah, itu sekaligus nanti Pak Ali mungkin bisa ditanggapi. Terus soal ini khusus buat Pak Asep, mungkin karena yang soal lebih teknis begitu. Ini masih pertanyaan sama saya kayak kemarin, yang soal apakah pas SCL ini masih di Eropa kemarin itu masih menerima setoran dari di lingkungan Kementan itu atau tidak. Ini semoga sudah ada jawabannya juga soal yang kapan sih Dumas itu kasus ini masuk di Dumas begitu. Mungkin siapa tahu sudah dikoordinasikan ke deputi yang menerima kemarin itu kan sudah nanya. Ya, soal yang penandatanganan tadi itu mungkin sudah ditanyakan juga Kak Tasya. Itu kan bahkan jadi narasi juga. Ini mungkin bisa dijelaskan karena tanggal 11 Oktober itu ternyata ada 2 surat yang keluar pemanggilan untuk penjadwalan hari ini dan untuk perintah penangkapan. Itu mungkin bisa dijelaskan sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yogi dari Harian Kompas. Izin Pak Alex, tadi kan disebutkan bahwa
ada aliran dana ke Nasdem ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan itu untuk apa saja dan dari kapan saja. Terus itu modusnya seperti apa dan tadi untuk apa aja. Terus apakah nanti akan didalami pejabat-pejabat dari Nasdem yang mungkin terkait dengan aliran dana dari Pak SEL ini. Nah, ini kan juga bagian dari korupsi politik gitu ya. Nah, apakah KPK juga akan mendalami ke parpol-parpol lain jelang pemilu 2024 ini? Terima kasih. Selamat malam Pak Alek, Pak Asep, saya Niam dari Kompas.com. Izin menanyakan, ini kan kalau dikonstruksi tadi sudah dijelaskan bahwa yang bersangkutan memeras bawahannya dan bawahannya menyetorkan uang itu yang uangnya bersumber diduga dari realisasi anggaran yang di markup kayak gitu. Sementara kita pahami bersama bahwa kalau terkait markup biasanya juga berkait kasus korupsi menyangkut pasal 2 pasal 3 yang merugikan keuangan negara. Nah, apakah berarti ke depan akan ada pengembangan dan melakukan penyelidikan terkait kerugian negara di Kementan kayak gitu. Kedua mungkin perlu deklar atau penegasan dari Pak Alek ya, nyambung sama teman-teman yang lain kayak gitu. Karena pandangan publik ini kan ada 2 kasus yang sedang beriringan baik di Polda dan di KPK gitu. Jadi publik kesannya itu melihat kayak KPK sama Polda kayak adu lari nih kayak gitu. Jadi mungkin perlu penegasan bahwa apakah penangkapan Pak Syahrul itu yang dikesankan kayak terburu-buru kayak gitu. Itu ya untuk balapan sama Polda gitu. Mungkin itu dulu Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Alex, Pak Asep dan Pak Ali. Saya melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini soal konstruksi perkaranya ketika 3 perkara disatukan, pemerasan 12E, 12B besar, kemudian TPPU, tentu konsekuensinya adalah penyitaan aset dan beberapa terkait dengan rekening. Nah, saya mau mengonfirmasi dari, tadi kan ada penyitaan 30M, kemudian penerimaan 13 sekian. Nah, itu bagaimana menjelaskan kepada publik relevansi dan irisan antara uang itu yang disita, yang diterima, kemudian dengan aset yang dimiliki atau misalnya kan ada mengalih bentukan, melakukan transfer dan sebagainya, ada berbagai bentuk TPPU. Nah, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan TPPU, apakah KPK selain uang tadi gitu ya, yang 30M, mobil misalnya, ada rekening lain misalnya, atau barang istrinya misalnya, tas Hermes misalnya, atau jam atau apapun yang sudah disita terkait dengan penerimaan ini yang include kemudian terkait dengan TPPU Pak. Itu terkait TPPU, masih juga terkait dengan TPPU, pasal TPPU, pasal aktif kan 3 dan 4. Kemudian ada pasal pasif di pasal 5. Nah, apakah pihak-pihak yang diduga juga menerima penempatan atau menerima melakukan pembelanjaan atau dipakai namanya atau dialih bentukan itu juga bisa diterapkan dengan pasal TPPU pasif, misalnya anaknya, istrinya atau keluarganya yang sebelumnya dicegah. Itu 3 yang terkait TPPU. Yang keempat dari saya masih terkait perkara ini, tadi disebutkan ada terkait dengan Nasdem. Saya mendapat informasi kurang lebih seperti ini bahwa KPK sejak 2022 sudah menerima laporan hasil analisis transaksi keuangan yang terkait dengan Pak Syahrul Yassin Limpo dan kawan-kawan dalam artian yang sudah ditetapkan tersangka. Nah, apakah transaksi keuangan itu sudah dilakukan telaah, kemudian yang secara konfidensial itu belum menjadi alat bukti misalnya, tetapi kemudian sudah ada ditemukan transaksi misalnya dalam bentuk rekening yang itu menunjukkan deliknya terpenuhi. Itu keempat. Yang kelima dari saya masih terkait ini juga adalah informasi lain tahun 2021-2022 ada dugaan pembelian atau misalnya tadi kan sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex waterproofer, anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex waterproofer anti rembes paling the best. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar.
Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Berani. Menjadi berani butuh langkah yang pasti. Berani tetap berjalan di jalan yang benar. Berani hijrah secara finansial. Berani hijrah secara syariah. Saatnya beranikan diri berubah menjadi yang lebih baik. Dimulai dari Dana Syariah yang bisa jadi partner pendanaan yang amanah. Untuk bantu kamu raih banyak impian. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Jangan yang biasa-biasa. Maksud? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Givija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Givija Perfume Beauty Body Wash rose water and argan oil baru. Wingscare. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3C. Cek kulitnya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan Ibu Siaga. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Kemarin begitu ya. Nah, tapi perlakuannya beda, maksudnya SIL ditangkap sementara MH hari ini hadir sendiri begitu. Nah, ini penjelasannya seperti apa begitu. Terima kasih. Ya, Mas, satu aja Mas pertanyaan. Mungkin udah overload yang nanya-nanya soal kasus. Saya cuma mau nanya konfirmasi satu aja. Sampai sebelum konversi ini dalam pemeriksaan intensif 1x24 jam, apakah benar ada tekanan terhadap SYL untuk mencabut LP di Polda? Pertanyaan sesederhana itu aja, tolong dikonfirmasi apa benar dalam proses pemeriksaan dari semalam hadir sampai sebelum konversi, apa benar ada tekanan untuk mencabut LP dugaan pemerasan di Polda Metro Jaya? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kami silakan Pak Alex ataupun Pak Asep. Hampir 20 pertanyaan. Hampir 20-an orang ya. Ya nanti kalau yang belum bisa saya jelaskan ada Pak Asep, ada Pak Salif untuk menambahkan. Terkait dengan penangkapan, nanti lebih detailnya tentu Pak Asep yang mengkomandoi Kedeputian Penindakan sekaligus juga Direktur di Penindakan akan menjelaskan. Tapi yang jelas tentu sikap untuk melakukan penangkapan itu juga didasarkan atas.
Saudara, dalam keterangan persnya, KPK baru saja memastikan akan menahan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, selama 20 hari ke depan. Dan dalam keterangan ini pula, KPK juga tadi memastikan yang dilakukan kemarin bukanlah penjemputan paksa, tapi adalah penangkapan terhadap SYL yang memang seharusnya sudah menjalani pemeriksaan, namun berhalangan hadir dikarenakan menjenguk ibunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan dilakukan terhadap SYL pasca ditangkap kemarin, kurang lebih sekitar 20 jam lebih, dan hari ini KPK sudah memastikan SYL akan ditahan di rutan KPK kurang lebih 20 hari ke depan. Demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Selalu terdepan. Pasti ada harapan. Menjadikan Indonesia maju adalah amanat rakyat. Kami Partai Amanat Nasional memilih untuk melangkah bersama Prabowo Subianto. Kami yakin Prabowo Subianto mampu memimpin keberlanjutan pembangunan Indonesia. Dalam ikatan kebersamaan, kami berjalan beriringan demi terwujudnya Indonesia maju. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Mau mie, please. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Oh. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Kenyang. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Langkahku tak pernah berhenti karena kesegarannya. Gevija Perfume Beauty Body Wash baru dengan rose water dan argan oil merawat dan melembutkan kulitku saat mandi. Gevija Perfume Beauty Body Wash Rose Water and Argan Oil baru. Wingscare. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie, please. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kita udah pakai pemutih, tapi kok baju dia lebih putih? Oh, pemutih. Kami pakai Vanish White. Lupakan pemutih. Pakai Vanish White setiap kali cuci. Dengan inovasi Crystal White, nodanya hilang. Baju ekstra putih. Beneran putih. Keren, nodanya hilang, beneran putih.
Lupakan pemutih, pilih Vanish White. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangzoku. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Bila si kecil panas, ingat 3J. Gerak-geriknya, cek suhu badannya. Kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin bila si kecil. Andalan ibu siaga. Kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres akan segera diumumkan. Beredar kabar MK akan mengabulkan uji materi yang memicu kontroversi ini. Benarkah putusan MK akan jadi karpet merah bagi Gibran untuk jadi Cawapres di Pilpres tahun depan? Selengkapnya dalam 2 Arah. Utak-atik aturan demi Gibran. Jilid 2, Jumat 13 Oktober, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya, Jihad Novita. Saudara Presiden Joko Widodo menanggapi santai saat disinggung putra sulungnya digadang-gadang jadi pendamping bakal Capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Sinyal Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka akan diusung menjadi bacawa pres mendampingi Prabowo semakin menguat.